Suamiku membatalkan operasi kankerku demi membelikan apartemen untuk Gundik yang pamer kehamilan. Dia membandingkan istri sah dengan pelakor murahan itu. Tunggu sampai aku bongkar bahwa anak yang dikandung itu bukan darah dagingnya. Pintu kaca otomatis Kalista Aesthetic Wellness terbuka dengan desis halus. Seolah klinik itu sendiri bernapas tenang di tengah hiruk-pikuk kota. Aroma campuran lavender, antiseptik lembut, dan kopi single origin dari sudut lounge menyambut siapapun yang masuk. Aroma yang sudah menjadi tanda tangan tempat ini. Di dinding, logo emas matte bertuliskan Kalista memantulkan cahaya warm lamp yang didesain khusus agar setiap wajah yang menunggu di sofa tampak lebih cerah, lebih mulus, lebih percaya diri. Kalista berdiri di belakang meja konsultasi, mengenakan jas dokter putih dengan potongan tegas. Rambutnya disanggul rapi, beberapa helai sengaja dibiarkan jatuh lembut di sisi pipi, bukan karena ia ingin terlihat manis, tapi karena ia memahami estetika. Itu bagian dari pekerjaannya. Menciptakan kesan aman, profesional, sekaligus nyaman. Bu, saya hanya takut, kalau hasilnya kelihatan, kebanyakan. Suara seorang perempuan terdengar pelan. Perempuan itu memakai kacamata hitam besar meski berada di ruangan tertutup. Di jemari, cincin berlian bertabur rapat berkilau seperti menyimpan matahari kecil. Kalista tersenyum tipis. Di klinik ini, saya tidak mengejar wajah yang jadi orang lain. Saya mengejar versi terbaik dari wajah ibu sendiri. Perempuan itu mengangguk, lega. Ia istri pejabat yang wajahnya sering terpampang di liputan acara formal. Bagi perempuan seperti itu, 1 milimeter perubahan bisa jadi bahan bisik-bisik satu kementerian. Kalista memutar monitor ke arah pasien. Gambar wajah tampak dengan titik-titik analisis, mapping otot, ketebalan kulit, area yang mulai turun karena gravitasi. Ia menjelaskan dengan bahasa yang bisa dipahami tanpa mengurangi martabat pasien. Kita fokus di sini. Kalista menunjuk garis halus di sekitar mulut. Kita angkat sedikit. Bukan mengubah ekspresi, hanya mengembalikan struktur. Pasien itu menarik napas. Dok, saya dengar dokter punya cabang baru di... Mana ya? Senayan? Bukan Senayan. Kalista terkekeh halus. Kita buka cabang premium di area yang lebih privat. Banyak pasien saya yang ingin datang tanpa terlihat. Pantas. Perempuan itu menurunkan kacamatanya sedikit, menatap Kalista dengan kagum. Dokter ini, benar-benar punya segalanya ya. Kalista menerima kalimat itu seperti menerima pujian atas presentasi yang berhasil. Bukan karena ia sombong, tapi karena ia sudah terlalu sering mendengar versi kalimat yang sama. Cantik, sukses, punya klinik, punya jaringan, punya suami. Orang-orang menyebut hidupnya lengkap seperti paket promo. Ia hanya tidak pernah bercerita bahwa paket itu ada biaya tersembunyi yang tak terlihat di kasir. Selesai konsultasi, Kalista berjalan melewati koridor berlapis marmer putih. Para staf menunduk hormat dengan profesionalisme yang ia tanamkan sejak hari pertama. Ia mengenal semua nama mereka, bahkan kebiasaan kecil mereka. Siapa yang gemetar jika ditegur? Siapa yang butuh dipuji agar percaya diri? Siapa yang diam-diam menabung untuk biaya kuliah adik? Di ruang tindakan, ia mengecek jadwal hari ini. Pasien VIP, selebritas papan atas, dan beberapa istri pengusaha yang datang dengan sopir dan pengawal. Timnya bergerak cepat, hening, rapi. Semua berjalan seperti orkestra. Namun saat Kalista membungkuk mengambil chart pasien, dadanya terasa sesak. Bukan sesak yang dramatis, hanya seperti ada beban kecil yang tiba-tiba menekan dari dalam. Ia menahan napas sebentar, lalu tersenyum pada perawat. Kopi saya jangan yang terlalu kuat, katanya ringan. Hari ini saya butuh yang ramah. Perawat mengangguk, tidak melihat bagaimana Kalista diam-diam menekan jari ke bawah tulang selangka, memastikan dirinya masih bisa bernapas normal. Di dunia Kalista, tubuh adalah mesin yang harus berfungsi. Sakit boleh, tapi nanti. Lemah boleh, tapi bukan sekarang. Menjelang siang, saat jam konsultasi padat dan telepon berdering tanpa henti, layar ponsel Kalista menyala. Nama yang muncul, Adhitama. Kalista mengangkat cepat, dengan kebiasaan seorang istri yang selalu memberi ruang untuk suaminya. Iya. Suara Adhitama terdengar hangat, sedikit dibuat-buat seperti sedang tersenyum. Sayang, malam ini kita jadi ke rumah mama, kan?
Mereka sudah nanya. Kalista melirik jadwal di tablet. Ia sebenarnya ingin pulang cepat, mandi, lalu tidur tanpa berpikir. Tapi, keluarga besar tidak pernah mengerti konsep lelah yang tidak terlihat. Jadi, jawabnya singkat. Aku selesai jam 7. Mungkin telat sedikit. Jangan telat, ya. Adhitama tertawa kecil. Mama mau ketemu kamu. Dan, ada om tante juga. Mereka pengin dengar soal bisnis kamu yang makin besar. Kalista menahan napas. Di balik kata, bisnis kamu, selalu ada bayangan kata yang tidak diucapkan. Dan pekerjaan aku? Ya, Kalista mengiyakan, lalu menutup telepon. Sebelum layar ponsel padam, notifikasi lain muncul cepat, hanya sepersekian detik. Dari aplikasi chat Adhitama. Nama pengirim tidak tersimpan, hanya emoji hati dan kata, kangen. Kalista berkedip. Ia tidak sempat membaca lebih jauh. Notifikasi itu hilang, seperti sengaja ditarik sebelum sempat tertangkap. Ia menatap layar ponselnya sendiri beberapa detik. Mungkin salah lihat, pikirnya. Atau klien? Atau grup? Kalista menyingkirkan pikiran itu, memaksa fokus kembali ke pasien. Di kliniknya, ia ahli membedakan mana yang nyata dan mana yang ilusi. Tapi di rumah, ia sering memilih percaya pada versi yang paling nyaman. Malam datang dengan hujan tipis yang membuat lampu jalan tampak seperti garis-garis basah. Kalista tiba di rumah ibunya Adhitama dengan gaun sederhana warna krem, sepatu hak rendah, dan tas tangan yang tidak menunjukkan logo. Ia selalu menjaga penampilan, bukan untuk pamer, tapi karena keluarga Adhitama menyukai istri yang pantas. Ruang tamu ramai. Aroma masakan tradisional bercampur parfum keluarga yang menusuk hidung. Tawa, suara sendok, dan obrolan menyambutnya. Kalista. Mama Adhitama memeluknya erat. Aduh, kamu kurus banget. Kerja terus, ya? Kalista tersenyum. Lagi banyak jadwal. MA. Adhitama muncul dari belakang, merangkul pinggang Kalista dengan gestur yang terlihat manis. Wajahnya rapi, rambut disisir seperti orang yang baru keluar dari meeting penting. Ia selalu bisa tampil demikian, membuat orang percaya bahwa ia sibuk dan sukses. Ini istri saya, kata Adhitama kepada beberapa saudara yang baru datang. Dokter Kalista, pemilik klinik kecantikan yang pasiennya, ya kalian tahulah. Kalista menahan canggung, tersenyum sopan. Ia tidak suka dijadikan trofi, tapi Adhitama sering melakukannya. Seolah keberhasilan Kalista juga menyiramkan kilau pada dirinya. Seorang om menepuk bahu Adhitama. Kamu sendiri gimana, Dit? Masih konsultan bisnis itu? Adhitama tersenyum lebar, seperti sudah menunggu pertanyaan itu. Masih, Om. Konsultan bisnis independen. Sekarang lagi bantu beberapa klien yang butuh strategi ekspansi. Kalista mengangguk kecil, menambahkan senyum agar cerita itu terlihat utuh. Ia tahu persis, klien, Adhitama sebagian besar adalah orang yang ia kenal. Rekan-rekannya Kalista, orang-orang yang ia perkenalkan agar Adhitama punya pekerjaan yang terdengar terhormat. Adhitama pernah bilang, aku nggak mau kelihatan nganggur di depan keluargaku. Dan Kalista, yang mencintai dengan cara memberi, menambal harga diri suaminya tanpa pernah menghitung berapa banyak tambalan yang sudah ia tempelkan. Hebat ya, kata seorang tante. Kalista sukses. Adhitama juga sukses. Pasangan goals. Kalista tersenyum lagi, kali ini lebih tipis. Goals untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Di meja makan, obrolan beralih ke rencana cabang baru, pasien selebritas, dan rumor acara televisi. Kalista menjawab seperlunya. Ia tidak suka banyak bicara tentang pasien. Etika baginya bukan sekadar aturan, tapi karakter. Di sisi lain meja, Adhitama berperan sebagai suami suportif. Sesekali ia menyentuh punggung Kalista, seolah berkata, aku ada. Namun Kalista menangkap sesuatu yang berbeda. Adhitama terlalu sering mengecek ponsel. Bahkan saat Mama Adhitama bicara, Adhitama menunduk cepat, membalas pesan, lalu mengangkat wajah lagi dengan senyum yang tidak sempat menyentuh mata. Kalista memperhatikan, diam. Saat ia hendak mengambil air, pandangannya berkunang sebentar. Ruangan terasa sedikit miring. Ia memegang tepi meja, menstabilkan diri. Kamu nggak apa-apa?
Adhitama berbisik. Kalista mengangguk cepat. Cuma capek. Kamu harus istirahat, kata Adhitama, terdengar tulus. Kerja terus, nanti sakit. Kalista hampir tertawa. Kata-kata itu terdengar seperti perhatian, tapi juga seperti teguran. Kamu sibuk, kamu jauh, kamu yang salah jika ada yang retak. Ia mengangkat gelas, meneguk perlahan. Cairan dingin turun ke tenggorokan, tapi dadanya tetap terasa berat. Pulang dari rumah Mama, hujan sudah reda. Mobil melaju melewati jalanan lengang. Adhitama menyetir, tangan kiri disetir, tangan kanan sesekali mengusap layar ponsel yang diletakkan terbalik di konsol. Kalista menatap lampu-lampu kota, membiarkan pikirannya mengambang. Kamu tadi kelihatan pucat, kata Adhitama, memecah sunyi. Banyak kerja, jawab Kalista. Adhitama menghela napas, seolah menjadi korban dari kesuksesan istrinya. Kalau kamu sakit, gimana klinik? Kalista menoleh. Kenapa fokusnya klinik? Bukan aku? Adhitama terdiam setengah detik, lalu tertawa kecil. Ya maksudku, kamu itu klinik, kamu jantungnya. Kalista menatapnya. Kata-kata itu terdengar seperti pujian, tapi ia merasa seperti mesin yang dinilai dari fungsi. Di rumah, Kalista masuk kamar mandi. Ia menyalakan lampu, melepas make up perlahan, menatap wajahnya sendiri di cermin. Wajah itu masih cantik, masih terawat, tapi mata itu terlihat lelah. Saat ia menunduk mengambil handuk, ada rasa nyeri kecil di perut bawah. Ia mengernyit. Kalista bukan perempuan yang mudah panik. Iya dokter. Ia sering melihat pasien datang dengan keluhan macam-macam, dan ia selalu memulai dari logika. Bisa karena stres. Bisa karena hormonal. Bisa karena kurang tidur. Ia berdiri, menarik napas, mencoba mengabaikan nyeri itu. Namun ketika ia menoleh ke lantai, ada tetes merah kecil di ubin putih. Kalista membeku. Ia menatap tetes itu beberapa detik, memastikan bukan ilusi, bukan noda lipstik, bukan bekas apapun. Tetes darah. Jantungnya berdetak lebih keras, tapi ia memaksa pikirannya tetap teratur. Ia mengambil tisu, membersihkan lantai, lalu melihat ke dirinya sendiri di cermin, mencoba membaca tubuhnya seperti membaca chart pasien. Tidak mungkin, bisiknya. Siklusnya tidak seharusnya sekarang. Di luar kamar mandi, Adhitama mengetuk pintu. Sayang, kamu lama. Kalista menelan ludah. Sebentar. Ia memakai pakaian tidur, keluar dengan wajah normal. Adhitama sudah rebahan di ranjang, ponselnya di tangan, layar menghadap dirinya. Kalista duduk di sisi ranjang, pura-pura mencari charger. Ia melirik ponsel Adhitama. Begitu ia bergerak sedikit mendekat, Adhitama mematikan layar cepat. Kamu masih kerja? Tanya Kalista, suaranya datar. Adhitama tersenyum. Bales chat klien. Kalista mengangguk kecil. Ia tidak menuduh. Tidak malam ini. Ia terlalu lelah, dan ada sesuatu yang lebih mendesak. Sesuatu yang menggerogoti dari dalam. Saat Adhitama akhirnya tidur, Kalista berbaring menghadap langit-langit. Lampu kamar sudah mati, hanya cahaya dari luar jendela yang menempel tipis di dinding. Kalista memejamkan mata, tapi tubuhnya tidak ikut tidur. Dalam gelap, ia meraba perut bawahnya. Nyeri itu masih ada, seperti peringatan kecil yang tidak ingin diabaikan. Ia teringat pasien-pasiennya yang selalu menunda pemeriksaan, menunda tindakan, menunda operasi. Ia sering berkata pada mereka, kita tidak menunda kesehatan. Namun malam ini, Kalista menyadari betapa mudahnya seorang dokter pun bisa menipu dirinya sendiri. Besok saja, pikirnya. Lalu pikirannya menjawab dengan suara lain, lebih dingin. Kalau besok terlambat, Kalista membuka mata, menatap jam. Pukul 2 lewat sedikit. Ia meraih ponselnya, membuka kontak seorang dokter yang ia kenal baik. Dr. Obgin yang sering ia rujuk pasien untuk hal-hal yang lebih dalam dari sekadar estetika. Ia mengetik pesan, lalu berhenti sebelum menekan kirim. Tangannya bergetar. Kalista jarang takut. Ia jarang ragu. Tapi ada jenis ketakutan yang tidak bisa ditangani dengan disiplin atau uang. Ketakutan bahwa tubuhnya sedang menyimpan sesuatu yang lebih besar dari semua rencana ekspansi klinik, lebih besar dari reputasi, lebih besar dari rumah tangga yang terlihat sempurna.
Ia akhirnya menekan tombol kirim. Dok, maaf ganggu malam-malam. Aku butuh check up secepatnya. Ada gejala yang gak biasa. Kalista meletakkan ponsel di dada, menarik napas pelan. Di sebelahnya, Adhitama tidur pulas, tidak menyadari bahwa istrinya sedang berperang dengan ketakutan yang paling sunyi. Beberapa menit kemudian, balasan masuk. Besok pagi jam 9 bisa. Jangan tunda. Datang sendiri atau ditemani. Kalista membaca kalimat itu 2 kali. Datang sendiri atau ditemani? Kalista menoleh ke arah Adhitama. Wajah suaminya damai, seperti orang yang tidak punya beban. Kalista tiba-tiba merasa asing, seolah ia hidup dengan seseorang yang ia kenal, tapi juga tidak. Ia mengetik balasan. Aku datang sendiri. Kalista menekan kirim, lalu menutup mata lagi. Jam dinding di ruang tunggu klinik kebidanan menunjukkan pukul 8.57 ketika Kalista melangkah masuk. Ruangan itu wangi disinfektan yang lebih jujur dibanding parfum mewah di kliniknya sendiri. Tidak ada aroma lavender yang menenangkan, tidak ada musik spa yang memanjakan. Di sini, orang-orang datang bukan untuk memperindah, melainkan untuk memastikan tubuh mereka baik-baik saja. Kalista mengencangkan genggaman pada tasnya. Ia datang tanpa sopir, tanpa asisten, tanpa siapapun. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, ia memilih menanggung sesuatu sendirian. Di meja pendaftaran, petugas menyebutkan namanya dengan sopan. Kalista menyerahkan kartu identitas dan kartu rumah sakit yang seharusnya hanya jadi formalitas. Namun begitu ia duduk kembali, dadanya terasa seperti diikat tali halus. Iya dokter. Ia memahami kemungkinan-kemungkinan. Ia tahu tubuh bisa memberi sinyal tanpa menunggu izin pikiran. Tapi saat namanya dipanggil, Kalista tetap merasa seperti pasien lain. Cemas, kecil, dan tidak berdaya di hadapan kata-kata medis. Dokter yang menemuinya adalah seorang perempuan paruh baya, koleganya dari beberapa seminar kesehatan. Wajahnya tenang, tapi mata dokter itu terlalu terlatih untuk berbohong. Kalista duduk di kursi konsultasi. Saya mengalami perdarahan di luar siklus. Kalista memulai, suaranya datar, profesional. Nyeri bawah perut juga, beberapa hari ini. Saya pikir stres, tapi... Dokter itu mengangguk, menatap catatan, lalu menatap Kalista lebih lama daripada yang seharusnya. Kamu benar datang. Kita periksa lengkap. USG transvaginal dulu, lalu kita lihat. Kalista mengangguk. Ia mengikuti prosedur dengan kepala dingin, tubuh tegang. Layar monitor menampilkan bayangan abu-abu. Dokter itu diam beberapa detik, lalu menggeser alat, fokus. Kalista mengenali momen itu. Momen ketika seorang tenaga kesehatan berhenti bicara, karena sedang menyusun kalimat yang akan mengubah hidup orang lain. Dok. Kalista akhirnya bersuara. Dokter itu menarik napas perlahan. Ada massa di area serviks. Kita butuh pemeriksaan lanjutan. PAP smear. Biopsi. Hari ini kita mulai yang bisa kita mulai. Kalista tidak bergerak. Kata massa terdengar seperti peluru yang tidak berdarah tapi menghancurkan. Ia masih tersenyum kecil, seperti orang yang menolak panik. Massa bisa jinak. Bisa, jawab dokter itu. Tapi dari tampilannya, saya tidak mau menyepelekan. Kalista menunduk, memandangi ujung sepatunya. Dunia tiba-tiba terasa terlalu sunyi. Ia menjalani serangkaian pemeriksaan hari itu tanpa banyak bicara. Ia menjawab pertanyaan, menandatangani formulir, mengikuti instruksi. Semua tampak seperti rutinitas, sampai ia pulang dan menunggu hasil. Menunggu adalah sesuatu yang tidak pernah Kalista suka. Di kliniknya, keputusan cepat adalah standar. Pasien datang dengan wajah khawatir, Kalista memberi jawaban, memberi rencana, memberi kontrol. Tapi sekarang, ia duduk di ruang makan rumahnya sendiri, memandangi ponsel yang diam, dan sadar bahwa hidup bisa mengambil kendali tanpa meminta izin. Adhitama pulang sore itu dengan langkah ringan, seperti baru saja menyelesaikan meeting penting. Ia meletakkan kunci mobil di meja, melepas jam tangan, lalu mencium pipi Kalista. "Kamu kok di rumah?" tanya Adhitama, seolah Kalista yang tidak biasa pulang lebih dulu. Kalista menahan reaksi. "Aku ambil cuti setengah hari." Adhitama mengangkat alis. "Kenapa?" Kalista menatap wajah suaminya.
Ada dorongan untuk mengatakan semuanya sekarang juga. Tapi ada sesuatu di cara Adhitama menatap. Bukan perhatian, melainkan siap menilai. Kalista memilih menunggu. Aku periksa kesehatan. Adhitama tertawa kecil, mencoba santai. Kamu itu dokter. Sayang, paling cuma kecapean. Kalista tersenyum tipis, tapi tidak menjawab. Malam itu, ketika ponsel Kalista akhirnya bergetar, ia hampir menjatuhkannya karena tangan tiba-tiba dingin. Pesan dari dokter. Kalista, hasil biopsi dan pemeriksaan lanjutan sudah keluar. Kamu bisa datang besok pagi? Ada hal yang perlu kita bicarakan langsung. Kalista membaca kalimat itu berkali-kali. Kata-kata itu bukan kata-kata yang dikirim untuk kabar baik. Ia menatap Adhitama yang sedang fokus pada ponselnya, tertawa kecil pada sesuatu yang hanya ia lihat sendiri. Kalista menelan ludah. Besok aku mau ke rumah sakit lagi, kata Kalista pelan. Adhitama menoleh. Kenapa? Kalista mengangkat bahu. Kontrol. Adhitama mengangguk tanpa banyak tanya, tapi Kalista menangkap sesuatu. Sekilas ketegangan di rahangnya, seperti orang yang tidak suka ada hal di luar kendalinya. Pagi berikutnya, Kalista duduk di ruang konsultasi yang sama, tapi kini udara terasa lebih berat. Dokter itu membuka map hasil pemeriksaan dengan perlahan yang menyakitkan. Kamu siap? Tanya dokter itu. Kalista mengangguk. Langsung saja, dok. Dokter itu menatapnya. Hasilnya menunjukkan keganasan. Kanker. Kalista tidak mengedip. Ia seperti sedang mendengar diagnosis untuk orang lain. Kita perlu staging lebih lengkap, lanjut dokter itu, profesional namun lembut. Tapi dari hasil sekarang, kita harus bergerak cepat. Operasi direkomendasikan. Makin cepat, makin baik. Kalista menatap titik kosong di meja. Kata operasi menancap seperti paku. Berapa cepat? Suaranya nyaris tidak terdengar. Dalam 2-3 minggu, idealnya. Kalau bisa lebih cepat, lebih bagus. Kalista menarik napas. Dalam kepalanya, jadwal klinik mulai berguguran seperti domino. Konsultasi VIP, tindakan, pembukaan cabang baru, meeting investor, pelatihan staf. Semua yang selama ini ia anggap penting mendadak terasa kecil. Yang penting hanya satu, ia harus hidup. Dokter itu menggeser selembar kertas ke arah Kalista. Rencana tindakan, daftar pemeriksaan prabedah, jadwal tentatif operasi. Kalista membaca dengan kecepatan seorang dokter, tapi kali ini setiap kata terasa seperti pisau. Kalista. Dokter itu menahan tangannya sebelum Kalista berdiri. Kamu boleh kuat, tapi kamu tidak harus sendirian. Kamu punya suami. Ceritakan. Kalista menelan ludah. Ia mengangguk, tapi dalam hati ia tidak yakin. Di parkiran rumah sakit, Kalista duduk di mobilnya lebih lama sebelum menyalakan mesin. Ia menatap ponsel, lalu menekan kontak Adhitama. Telepon diangkat cepat. Terlalu cepat. Ya, sayang. Suara Adhitama terdengar ceria, seperti sedang menunggu kabar baik. Kalista menutup mata sebentar. Dit, aku didiagnosis kanker. Seng. Ada jeda beberapa detik yang panjang, seolah Adhitama sedang memilih respons yang paling aman. Kanker? Akhirnya ia mengulang. Suaranya berubah. Kamu, yakin? Kalista menahan emosi. Dokternya jelas. Ada hasil biopsi. Adhitama menghela napas panjang. Ya Tuhan, kamu gimana? Kalista hampir percaya itu kekhawatiran tulus. Dokter bilang harus operasi secepatnya. Lanjut Kalista. Aku sudah dapat jadwal tentatif. Kita butuh deposit dan serangkaian tes prabedah. Aku akan atur semuanya. Kita bicarakan di rumah, kata Adhitama cepat. Jangan ambil keputusan dulu. Kamu pasti syok. Kalista menatap kaca depan mobil, melihat pantulan wajahnya sendiri. Ia tidak terlihat syok. Ia terlihat seperti orang yang baru saja diberi batas waktu. Aku nggak mau menunda, Kalista menegaskan. Adhitama tertawa kecil, tapi tawanya tidak hangat. Iya. Tapi kita harus realistis. Operasi besar itu bukan hal yang bisa kamu atur sendiri sambil tetap kerja. Kalista tidak menjawab. Ia memutus panggilan dengan dada berdenyut. Di rumah,
Adhitama sudah menunggunya dengan wajah yang dibuat cemas. Ia memeluk Kalista begitu ia masuk, menepuk punggungnya seperti menenangkan anak kecil. "Sayang," Adhitama berbisik. "Kenapa kamu baru bilang sekarang?" Kalista tidak membalas pelukan itu sepenuhnya. "Aku baru dapat hasilnya." Adhitama menarik Kalista ke sofa. "Oke, kita atur. Tapi kamu harus tenang." Kalista mengangguk pelan. "Aku tenang. Yang aku butuh adalah tindakan." Adhitama mengusap rambut Kalista. "Operasi itu mahal. Dan kamu tahu kita lagi ada pengeluaran juga." Kalista menatapnya tajam. "Aku punya dana cadangan. Aku selalu punya." Dana cadangan itu memang ada, tapi sebagian besar berada di rekening bersama yang selama ini dikelola Adhitama atas alasan investasi dan pengaturan cash flow rumah tangga. Kalista dulu menganggap itu pembagian peran. Ia fokus klinik, Adhitama mengurus keuangan rumah. Dana cadangan itu tidak bisa langsung cair semuanya. Adhitama berkilah, nada suaranya berubah menjadi nada orang yang merasa punya kuasa. "Ada yang lagi diputer." Kalista menahan napas. "Yang diputer itu nyawaku?" Adhitama tersenyum tipis, seolah Kalista terlalu dramatis. "Jangan begitu. Aku cuma bilang kita harus atur strategi." Kata strategi biasanya terdengar elegan. Tapi di telinga Kalista, kata itu mulai berbau manipulasi. Kalista mengambil map rumah sakit dari tasnya dan meletakkannya di meja. "Ini jadwal tes prabedah. Ini estimasi biaya. Ini nomor admin bedah. Aku minta kamu bantu urus deposit dari rekening bersama hari ini." Adhitama melirik map itu sebentar, lalu menoleh ke Kalista dengan tatapan penuh pengertian. "Kamu yakin dokternya benar? Kadang-kadang, diagnosis bisa beda." Kalista mengeraskan suara. "Biopsi tidak salah, Dit." Adhitama menunduk, berpura-pura berpikir. Oke, aku urus. Tapi kamu jangan panik, jangan buru-buru." Kalista ingin menampar meja. Tapi ia tidak. Ia tidak ingin terlihat seperti perempuan yang histeris. Ia sudah cukup sering melihat bagaimana masyarakat menempelkan label itu pada perempuan yang sedang berjuang. Kalista berdiri. "Aku ada jadwal di klinik besok. Aku akan bagi tugas ke tim. Operasi harus jalan." Adhitama mengangguk, memegang map itu. "Aku handle." Kalista berjalan ke kamar, mengganti baju, lalu duduk di tepi ranjang. Ia menatap kosong beberapa menit, lalu menyadari tangan kirinya gemetar. Ia bukan takut pada pisau bedah. Ia takut pada sesuatu yang lain, ketidakpastian di dalam rumahnya sendiri. Malam itu, Kalista terbangun karena suara notifikasi dari ponsel Adhitama. Pukul 2 lewat. Adhitama duduk di sisi ranjang, punggungnya membelakangi Kalista, layar ponsel menyinari wajahnya. Kalista tidak langsung bergerak. Ia hanya membuka mata sedikit, pura-pura tidur. Suara Adhitama pelan, seperti sedang berbisik. "Iya, tenang. Aku atur." Kalista menahan napas. Adhitama menunduk lagi, mengetik cepat, lalu berdiri dan keluar kamar. Langkahnya hati-hati, langkah orang yang tidak ingin diketahui. Kalista menatap langit-langit, jantungnya berdetak keras. Ia bisa memanggil Adhitama sekarang, menuntut penjelasan, membuat keributan. Tapi nalurinya menahan. Kalau ia berteriak sekarang, ia hanya akan dapat kebohongan yang lebih rapi. Kalista bangkit pelan, mengambil segelas air, berjalan ke ruang tamu tanpa suara. Dari balik pintu dapur yang sedikit terbuka, ia mendengar Adhitama berbicara lagi. "Sudah aku bilang, jangan panik. Kamu aman. Aku sudah bilang sama orangnya." Kalista merapat, tapi tidak cukup dekat untuk terlihat. Ia menangkap kata-kata terputus, lalu satu kalimat yang membuat perutnya dingin. "Operasinya? Bisa diundur kok. Dia nggak bakal mati besok." Kalista memejamkan mata kuat-kuat. "Dia bukan istriku. Bukan Kalista. Hanya dia, seperti barang yang bisa diatur jadwalnya." Kalista kembali ke kamar sebelum Adhitama selesai. Ia berbaring lagi, menahan air mata yang rasanya panas dan pahit. Tubuhnya sakit, bukan hanya karena penyakit yang belum dioperasi,
Tetapi karena kalimat itu menyayat lebih tajam dari apapun. Pagi harinya, Kalista mencoba bertindak cepat. Ia menelepon admin bedah untuk memastikan jadwal. "Selamat pagi, Bu Kalista." Suara admin terdengar sopan. "Untuk jadwal operasi Ibu, kami mendapat informasi bahwa tindakan akan dijadwal ulang." Kalista membeku. "Dijadwal ulang? Oleh siapa?" Admin terdengar ragu. "Kami menerima konfirmasi dari pihak keluarga yang menyatakan Ibu perlu menunda karena ada kendala pembayaran deposit dan kesiapan pasien." Kalista menutup mata, menahan amarah. "Saya tidak pernah mengatakan itu. Kami hanya mengikuti protokol, Bu. Jika deposit belum masuk, slot bisa diberikan ke pasien lain. Tapi Ibu masih bisa mengambil slot minggu berikutnya jika ada." Kalista menggenggam ponsel sampai jari-jarinya memutih. "Tolong cek, nama yang menghubungi siapa?" Admin menyebutkan nama yang membuat darah Kalista terasa naik ke kepala. "Bapak Adhitama." Kalista menutup panggilan tanpa mengucapkan terima kasih. Ia duduk lama, menatap meja kerja di rumahnya, lalu berdiri dengan langkah cepat menuju ruang kerja Adhitama. Laci-laci meja Adhitama terkunci, tapi Kalista tahu di mana Adhitama menyimpan kunci cadangan. Di kotak kecil bawah rak buku, tempat yang dulu mereka anggap rahasia bersama. Kalista membuka laci, mencari dokumen rekening, mutasi, sesuatu yang bisa menjelaskan kenapa deposit tidak dibayar. Dan di sana, ia menemukan sebuah amplop dari pengembang apartemen. Logo perusahaan, tulisan, konfirmasi pembayaran, di sampulnya. Tangan Kalista gemetar saat ia membuka. Ada bukti transfer. Nominalnya besar. Angka yang cukup untuk membayar deposit operasinya. Bahkan lebih. Di bawahnya tertera nama penerima. Kalista menahan napas. Nama itu seperti pisau yang baru diasah. Vista. Kalista menatap kertas itu tanpa berkedip. Seolah jika ia berkedip, kenyataan akan menghilang. Tapi tidak. Nama itu tetap di sana. Tegas, hitam, dan kejam. Di luar ruangan, terdengar suara langkah Adhitama mendekat. Langkah santai, langkah orang yang merasa semuanya terkendali. Kalista menggenggam bukti transfer itu erat-erat, lalu mengangkat kepala. Wajahnya tidak menangis. Wajahnya kosong, kosong dengan cara yang jauh lebih berbahaya. Pintu ruang kerja terbuka. "Sayang." Adhitama tersenyum. Lalu senyumnya membeku saat melihat apa yang ada di tangan Kalista. "Kamu, ngapain buka laci aku?" Kalista berdiri, menatap Adhitama lurus-lurus. "Jadi ini," suaranya pelan, tapi tajam. "Tangan yang menghapus operasiku." Kalista mengangkat kertas itu sedikit lebih tinggi, seperti hakim yang menunjukkan barang bukti. "Dan ini," ia menahan napas, "nama orang yang kamu selamatkan lebih dulu daripada aku." Adhitama menelan ludah. Wajahnya berubah cepat, dari kaget, ke panik, lalu ke marah. Seperti orang yang ketahuan mencuri tapi masih ingin terlihat benar. Kalista tidak memberi ruang. "Aku mau dengar satu hal," Kalista berkata, tenang seperti dokter yang akan melakukan tindakan. "Kamu pilih aku hidup, atau kamu pilih dia nyaman?" Kertas bukti transfer itu masih terasa hangat di tangan Kalista. Hangat seperti bara yang menempel di kulit dan tidak mau padam. Di seberangnya, Adhitama berdiri di ambang pintu ruang kerja dengan wajah yang berubah-ubah cepat. Kaget, panik, lalu mencoba keras untuk kembali menjadi laki-laki yang mengatur keadaan. "Kalista, jangan lebay," Adhitama memulai, suaranya dibuat rendah, seolah menenangkan pasien yang sedang panik. "Itu bukan seperti yang kamu pikir." Kalista menatapnya tanpa ekspresi. Ia tidak menangis. Ia tidak berteriak. Ia hanya berdiri, memegang kertas itu seperti memegang hasil lab yang sudah jelas. "Kalau bukan seperti yang aku pikir," Kalista berkata pelan, "jelaskan." Adhitama melangkah masuk, menutup pintu pelan, terlalu pelan, seperti adegan yang sudah ia latihan. Ia mendekat, tangannya terangkat seolah hendak meraih bukti transfer itu, tapi Kalista mundur setengah langkah. "Dengar, itu investasi," Adhitama berkata cepat. "Properti itu aset. Kamu kan dokter, kamu paham, aset itu penting." Kalista tersenyum tipis. Tapi senyum itu bukan senyum ramah. Senyum itu seperti garis tipis pisau. "Investasi atas nama Vista?" tanyanya.
Nama itu keluar dari mulut Kalista dengan tenang, tapi efeknya seperti memukul wajah Adhitama. Matanya berkedip cepat. Vista itu cuma perantara, Adhitama mengarang. Dia bantu urus administrasi. Ada diskon dari jalur dia. Aku pakai namanya sementara. Perantara? Kalista mengulang, suaranya masih pelan. Sejak kapan resepsionis hotel jadi jalur diskon apartemen? Adhitama menghela napas, mencoba mengubah taktik. Ia mengusap rambutnya, lalu duduk di kursi kerja seolah ia yang lelah, seolah ia korban dari kecurigaan istri. Kamu itu kebanyakan mikir, katanya. Kamu stres karena diagnosis. Itu bikin kamu overthinking. Kalista menatapnya tajam. Itu dia. Kalista mengenal pola itu. Jika ia marah, ia disebut emosional. Jika ia menuntut, ia disebut stres. Jika ia curiga, ia disebut tidak waras. Kalista mengangkat ponselnya, membuka kamera, memotret bukti transfer itu dari beberapa sudut. Ia bahkan memotret amplop pengembangnya, logo, tanggal, dan nominal. Adhitama langsung berdiri. Kamu ngapain? Biar bukti ini nggak hilang, jawab Kalista singkat. Adhitama mendekat cepat. Kalista, kamu jangan gila. Kita bisa ngomong baik-baik. Kalista menahan ponselnya di dada, menatapnya tanpa takut. Gila itu kalau aku diam waktu nyawaku dipermainkan. Adhitama membeku. Untuk sepersekian detik, topengnya retak, dan yang muncul adalah wajah orang yang kesal karena rencananya terganggu. Kalista mengembalikan bukti itu ke map, memasukkannya ke tas. Ia lalu melangkah ke pintu. Kalista, kamu mau kemana? Adhitama bertanya, nadanya mulai naik. Kalista berhenti sebentar, menoleh ke tempat yang masih memprioritaskan hidupku. Ia keluar ruangan, membiarkan Adhitama berdiri sendiri di belakangnya, dengan tatapan yang tidak lagi berisi cinta, melainkan hitung-hitungan. Di klinik, Kalista kembali memakai wajah profesionalnya seperti mengenakan jas dokter. Rapi, kokoh, tak terlihat retak. Ia memimpin briefing singkat, mengecek jadwal, memberi instruksi ke manajer cabang. Untuk 2 minggu ke depan, aku butuh jadwal lebih fleksibel, katanya. Beberapa tindakan aku delegasikan. Konsultasi VIP tetap aku pegang, tapi sisanya, kamu yang atur. Manajernya menatap heran. Dok, ada apa? Biasanya dokter nggak pernah minta longgar. Kalista tersenyum kecil. Ada urusan medis. Nanti aku jelaskan. Ia tidak ingin menyebar simpati. Di dunia sosial kelas atas, simpati sering berubah jadi gosip. Namun tubuh Kalista tidak bisa dibohongi. Dalam sela-sela konsultasi, ia merasakan nyeri bawah perut datang lagi, pelan tapi terus, seperti jarum yang mengingatkan bahwa waktu tidak bisa diperlama. Ia menekan telapak tangannya ke meja, menarik napas, memaksa tetap tersenyum pada pasien. Sore itu, setelah pasien terakhir keluar, Kalista mengunci ruang konsultasi, lalu duduk sendirian. Ia membuka laptop. Ia mengetik satu hal, nama pengembang di amplop apartemen. Lalu ia membuka data kontak sales yang pernah bekerja sama dengannya dulu. Seorang pasien Kalista, istri pengusaha properti, yang beberapa kali mengirimkan katalog unit premium hanya sebagai iseng. Kalista tidak suka bermain belakang. Tapi ia juga tidak suka mati sia-sia. Ia mengetik pesan singkat yang terdengar biasa, tidak mencurigakan. Mbak, aku mau tanya. Ini pengembang apartemen X ya? Kebetulan ada transaksi atas nama Vista. Aku butuh verifikasi jadwal dan status pembayaran. Tidak sampai 10 menit, balasan masuk, disertai emoji senyum yang dibuat ramah. Iya dok, benar. Unitnya sudah DP dan booking. Atas nama Mbak Vista. Penjamin yang handle pembayaran, Pak Adhitama. Ada apa ya dok? Kalista menatap layar itu, dingin merambat dari tengkuk ke tulang belakang. Jadi bukan, sementara. Bukan, perantara. Nama Adhitama tercatat sebagai pihak yang mengurus pembayaran. Kalista mengetik lagi. Unitnya lokasi mana? Ada jadwal kunjungan atau serah terima? Balasan datang cepat. Minggu ini ada visit show unit, pilih interior. Hari Jumat jam 4 sore. Biasanya Mbak Vista datang sama Pak Adhitama. Hari Jumat, jam 4.
Kalista melirik kalender di laptop. Itu, besok. Dadanya berdenyut. Bukan karena kaget. Karena semuanya terasa seperti puzzle yang akhirnya membentuk gambar utuh. Dan gambar itu jelek sekali. Kalista menutup laptop pelan. Ia tidak perlu berteriak. Ia hanya perlu melihat dengan matanya sendiri. Malamnya di rumah, Adhitama bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia membuat teh, bicara soal klien. Bahkan menanyakan jadwal Kalista besok dengan nada manis yang dibuat-buat. Kalista menjawab singkat. Ia tidak ingin memberi petunjuk. Saat Adhitama mandi, Kalista melihat ponsel suaminya yang diletakkan di meja samping sofa. Layar menyala, notifikasi muncul sekilas. Vista, besok jadi ya, Mas. Aku mau yang View City Lights. Kalista tidak menyentuh ponsel itu. Ia hanya menatap notifikasi itu sampai layar padam. Ada kalimat lain yang muncul sebelum hilang. Vista, jangan lupa, adek bayinya juga pengen lihat rumahnya. Kalista menelan ludah. Adek bayinya. Kalista memejamkan mata sebentar. Kata-kata itu seperti sengaja dipakai untuk menusuk. Membungkus penghinaan dalam kalimat manja. Ia pergi ke kamar, mengunci pintu, lalu membuka ponselnya sendiri dan mengetik pengingat. Jumat, pukul 16, show unit apartemen. Kalista berbaring malam itu dengan tubuh letih dan kepala yang terlalu sadar. Ia tidak tidur cepat. Ia hanya menatap gelap, mendengar napas Adhitama di luar kamar, dan bertanya pada dirinya sendiri, kapan suamiku berubah menjadi orang asing? Atau, dia memang selalu asing, dan aku yang terlalu sibuk untuk melihat? Jumat sore, Kalista datang ke lokasi apartemen dengan pakaian sederhana. Kemeja putih, celana hitam, sepatu datar. Rambutnya dikunci rendah. Wajahnya memakai makeup tipis yang membuatnya terlihat segar tanpa berlebihan. Ia memakai kacamata hitam, bukan untuk gaya, tetapi untuk menahan ekspresi agar tidak mudah terbaca. Lobi apartemen itu mewah, dengan marmer mengilap dan chandelier yang memantulkan cahaya seperti hujan emas. Musik instrumental mengalun lembut. Banyak pasangan muda duduk menunggu. Beberapa agen properti menyodorkan brosur, menawarkan mimpi dalam bentuk meter persegi. Kalista berdiri di dekat pilar besar, seolah sedang menunggu seseorang. Ia menahan napas, menjaga jarak dari pintu masuk. Jam menunjukkan pukul 15.58. Detik berjalan lambat. Lalu pintu kaca terbuka, dan dunia Kalista terasa berhenti. Adhitama masuk terlebih dahulu. Rapi, wangi, percaya diri. Ia memakai kemeja biru muda yang Kalista beli beberapa bulan lalu untuk acara keluarga. Ia berjalan seperti laki-laki yang punya tujuan. Di sampingnya, seorang perempuan melangkah dengan penuh percaya diri. Vista. Kalista mengenali wajah itu dari foto profil kecil yang ia temukan semalam di media sosial. Mata besar, bibir penuh, senyum yang terlihat manis tapi menyimpan niat. Vista memakai dress ketat warna pastel yang menonjolkan perutnya yang membesar. Di pergelangan tangannya, jam tangan mewah. Di lehernya, kalung sederhana tapi jelas mahal. Vista mengusap perutnya berkali-kali dengan gestur yang disengaja. Gestur pamer yang halus namun tajam. Ia tertawa, menempel pada lengan Adhitama seolah itu haknya. Adhitama menunduk sedikit, membisikkan sesuatu. Vista tertawa lebih keras. Kalista merasakan sesuatu naik dari perutnya. Bukan mual karena sakit, tapi mual karena jijik. Seorang agen properti menyambut mereka. Pak Adhitama, Mbak Vista, selamat datang. Show unit sudah siap. Vista mengangguk, lalu menoleh ke cermin besar lobi, membenarkan rambut dan memeriksa perutnya seperti memastikan semua orang melihat. Kalista melangkah maju. Tidak cepat, tidak dramatis. Langkahnya tenang, seperti dokter mendekati meja tindakan. Ia berhenti pada jarak beberapa meter. Adhitama. Suara Kalista tidak keras, tapi cukup membuat udara di sekitar mereka membeku. Adhitama menoleh. Wajahnya langsung berubah pucat. Kalista melihat ketakutan itu, ketakutan orang yang ketahuan. Namun ketakutan itu hanya bertahan sepersekian detik sebelum diganti dengan ekspresi marah. Seperti orang yang memilih menyerang daripada kalah. Kalista. Adhitama berkata, seolah terkejut tapi juga terganggu. Kamu ngapain di sini? Vista menoleh lambat, memindai Kalista dari ujung rambut sampai ujung sepatu dengan tatapan yang bukan bingung,
melainkan menilai. Lalu senyum tipis muncul di bibirnya. Senyum yang terlalu percaya diri untuk orang yang baru, kenalan. Oh, Vista menarik suara panjang, seperti baru sadar. Ini ya, istri sahnya. Kalista menatap Vista tanpa berkedip. Vista tertawa kecil, menutup mulut dengan ujung jari, lalu mengusap perutnya lagi. Maaf ya, Kak. Aku nggak nyangka kakak bakal datang. Nada, kakak, itu tidak sopan. Itu manis-manis yang dilapisi racun. Kalista menahan diri. Ia menoleh ke Adhitama. Jadi ini alasan operasiku dibatalkan. Agen properti di samping mereka kaku, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Beberapa orang di lobi mulai melirik. Adhitama menarik napas, lalu mengangkat dagu, memasang wajah dewasa. Jangan bikin drama di tempat umum, katanya. Kita bisa bicara di rumah. Kalista tersenyum tipis. Aku sudah coba bicara di rumah, tapi kamu malah menghapus jadwal operasiku. Vista mendengus kecil. Operasi apa sih? Kakak sakit ya? Kalista menatap Vista, lalu berkata datar, jelas, tanpa emosi berlebihan. Kanker. Kata itu meluncur di lobi mewah itu seperti pecahan kaca. Beberapa orang yang mendengar langsung berpura-pura tidak mendengar, tapi telinga mereka jelas menangkap. Vista berkedip, lalu tertawa pelan. Kanker. Vista mengulang, lalu menatap Adhitama dengan gaya manja. Mas, kasihannya. Tapi kan, ada banyak cara. Gak harus buru-buru operasi, kan? Kalista menoleh cepat ke Adhitama, menunggu reaksi suaminya. Menunggu satu tanda bahwa Adhitama akan berkata, jangan bicara begitu. Namun Adhitama justru menghela napas seolah lelah menghadapi Kalista. Kalista, katanya, suaranya mulai tajam. Kamu selalu begitu. Kamu selalu bikin semuanya jadi besar. Kalista menahan napas. Nyawaku besar, Dit. Adhitama tertawa kecil. Pahit. Kamu dokter. Kamu tahu, kamu gak akan mati besok. Kalista membeku. Kalimat itu, kalimat yang ia dengar semalam dari balik pintu dapur, kini keluar lagi, lebih terang, lebih tanpa malu. Vista menatap Kalista dengan senyum menang. Nah, kan, Mas juga bilang begitu. Kalista merasakan darahnya mendidih, tapi ia tetap berdiri tegak. Kamu membatalkan operasiku demi membelikan apartemen untuk dia, Kalista berkata, menunjuk Vista dengan telunjuk pelan, bukan kasar, tapi jelas. Dan sekarang kamu membiarkan dia menertawakan penyakitku. Adhitama menatap sekitar, melihat orang-orang mulai menonton. Matanya menyipit, lalu ia memilih jalan yang paling mudah untuk menyelamatkan dirinya, menjatuhkan Kalista. Kamu jangan sok suci, Adhitama berkata, suaranya cukup keras untuk didengar. Kamu itu selama ini sibuk sama klinik kamu. Kamu dingin. Kamu cuma peduli uang dan reputasi. Kalista menatapnya, tidak percaya. Adhitama melanjutkan, seperti orang yang sudah lama menyimpan daftar keluhan untuk dipakai saat dibutuhkan. Kamu pulang malam. Kamu selalu punya jadwal. Kamu pikir jadi istri itu cuma transfer uang dan beli barang? Kamu bahkan jarang benar-benar ada buat aku. Kalista ingin berkata, aku bekerja keras untuk kita. Tapi kata-kata itu tiba-tiba terasa sia-sia. Vista menempel pada Adhitama, menyelipkan tangan ke lengannya, lalu menatap Kalista dengan pandangan licik yang mengaku polos. Aku beda, Kak. Vista berkata manis. Aku tuh, lebih bisa bikin Mas merasa jadi laki-laki. Mas itu butuh dihargai, bukan cuma dituntut. Kalista menahan napas panjang. Jadi mereka sudah menyusun narasi. Kalista salah karena sukses. Kalista salah karena sibuk menyelamatkan karir. Kalista salah karena tidak cukup lembut untuk menenangkan ego suaminya. Kalista menatap Adhitama, suaranya turun menjadi sangat tenang yang menyeramkan. Jadi kamu membandingkan istri sahmu dengan pelakor yang pamer kehamilan? Vista tersenyum lebih lebar, mengusap perutnya. Aku bukan pelakor, Kak. Aku calon ibu. Kalista menatap perut itu, lalu menatap mata Vista. Ada sesuatu yang membuat Kalista tiba-tiba sangat yakin. Perempuan ini menikmati momen ini. Adhitama mengangkat dagu. Kalista, kamu dengar sendiri. Vista bukan siapa-siapa kalau aku nggak kasih ruang. Tapi dia bikin aku merasa hidup. Kalista tertawa pelan. Bukan tawa bahagia, tawa orang yang baru sadar ia pernah bodoh. Kamu merasa hidup, Kalista mengulang, dengan mengorbankan hidupku. Adhitama menutup wajah dengan telapak tangan sebentar, seperti orang yang pusing. Tapi pusingnya bukan karena rasa bersalah. Pusingnya karena situasi tidak sesuai skenario. Kalista, Adhitama berkata, kali ini lebih dingin. Kalau kamu mau operasi, kamu bisa atur sendiri. Kamu kan kaya. Kamu punya klinik. Jangan seret aku. Kalista menatapnya lama. Itu kalimat yang memutus sesuatu di dalam dirinya. Selama ini, Kalista memberi Adhitama panggung agar terlihat bernilai. Kalista menghubungkan Adhitama dengan klien. Kalista menutup kekurangan Adhitama dengan keberhasilannya. Dan sekarang, saat Kalista membutuhkan dukungan paling dasar, dukungan untuk hidup, Adhitama justru berkata, jangan seret aku. Vista menatap Kalista, lalu menunduk seolah iba. Kak, aku ngerti kok. Tapi Mas juga punya hak bahagia.
Kakak itu terlalu sempurna sampai lupa jadi perempuan. Kalista menatap Vista, lalu menatap Adhitama lagi. Ia ingin menampar. Ia ingin berteriak. Tapi ia tahu, ledakan emosi hanya akan membuat mereka menang. Mereka akan punya alasan untuk berkata, "Tuh kan, Kalista gila." Kalista mengambil napas panjang, lalu berkata dengan suara sangat stabil, "Terima kasih." Adhitama berkedip, tidak mengerti. "Maksud kamu?" "Terima kasih," Kalista mengulang, menatap mereka bergantian. "Karena kalian baru saja menunjukkan wajah asli kalian di depan umum, tanpa aku perlu memaksa." Vista terlihat tidak nyaman, tapi ia cepat menutupinya dengan senyum sok menang. Kalista melangkah mundur satu langkah. "Selamat menikmati apartemen kalian." Lalu Kalista menatap Adhitama untuk terakhir kalinya hari itu. "Dan selamat," katanya pelan, "karena kamu baru saja memilih." Kalista berbalik, berjalan keluar lobi dengan langkah teratur. Kacamata hitamnya menutupi matanya, tapi tidak bisa menutupi luka yang bergetar di dada. Begitu pintu kaca tertutup di belakangnya, Kalista duduk di bangku luar apartemen. Angin sore menyapu wajahnya. Tangannya gemetar, bukan karena takut, karena ia menahan terlalu banyak. Ia menatap langit yang mulai memerah, lalu memejamkan mata. Ia ingin menangis, tapi air matanya seperti tertahan di tenggorokan, berubah menjadi rasa pahit. Kalista meraih ponselnya, membuka kontak dokter yang menanganinya. Ia mengetik pesan singkat, "Dok, saya mau percepat operasi. Saya akan urus pembayaran sendiri. Tolong cari slot tercepat." Ia menekan kirim, lalu menatap ponsel beberapa detik. Selesai. Kalista bangkit, masuk mobil, menyetir pulang tanpa musik. Jalanan terasa panjang, tapi pikirannya jauh lebih panjang. Di rumah, ia tidak mencari Adhitama. Ia tidak memanggil. Ia tidak menunggu penjelasan. Ia langsung masuk ruang kerjanya sendiri. Ruang yang selama ini ia pakai untuk merancang ekspansi klinik, untuk merancang strategi marketing, untuk merancang hidup. Kali ini, ia akan merancang sesuatu yang lebih penting. Kalista menyalakan laptop. Layar menyala, memantulkan wajahnya, pucat, tapi masih tegas. Ia membuka dokumen baru, memberi judul sederhana, Rencana Hidup. Lalu ia mulai mengetik, satu persatu, seperti dokter menuliskan diagnosis dan terapi. Keselamatan medis, operasi harus jalan, tidak peduli siapapun. Aset, audit rekening bersama, mutasi, bukti transfer. Bukti, perselingkuhan, pembatalan operasi, apartemen. Saksi, admin rumah sakit, agen properti, siapapun yang tahu. Jalan keluar, pengacara, pemisahan aset, rencana perceraian. Reputasi, klinik harus aman dari serangan balik. Vista, cari celah. Cari kebohongannya. Cari asal-usul kehamilannya. Kalista berhenti mengetik pada poin terakhir. Jarinya menggantung di atas keyboard. Ia mengingat cara Vista mengusap perutnya. Cara Vista menatapnya seperti menang. Cara Vista begitu yakin bahwa bayi itu adalah senjata. Kalista menatap layar, lalu berbisik pelan. Bukan kepada siapapun, tapi kepada dirinya sendiri. "Kalian pikir aku akan mati pelan-pelan sambil menonton kalian bahagia?" Kalista menutup laptop sebentar, menarik napas panjang. Ia menatap ruangan, seolah mengingatkan dirinya. Ini rumahnya, ini hidupnya, ini tubuhnya. "Tidak," katanya pelan. "Aku akan selamat, dan kalian akan menyesal." Kalista membuka laptop lagi, siap melanjutkan rencana. Di luar ruangan, terdengar pintu rumah terbuka. Adhitama pulang. Langkahnya terdengar santai. Kalista tidak bergerak. Ia tidak menyambut. Ia hanya menatap layar dengan mata yang sudah berubah. Mata seorang perempuan yang baru saja kehilangan ilusi, dan menemukan kekuatan yang lebih berbahaya daripada amarah. Adhitama pulang dengan langkah santai, seperti laki-laki yang baru selesai menunaikan kewajiban, bukan laki-laki yang baru saja menginjak nyawa istrinya. Ia menutup pintu pelan, menggantung kunci, lalu menoleh ke ruang kerja Kalista yang lampunya menyala. "Sayang," panggilnya. Nada suaranya dibuat lembut. "Kamu belum tidur?" Kalista tidak menoleh. Jemarinya tetap mengetik di laptop. Suara keyboard terdengar seperti hujan kecil yang rapi, teratur, dan mematikan. Adhitama mendekat, berdiri di ambang pintu, memandang layar. Ia melihat poin-poin yang Kalista tulis, tapi mungkin ia tidak paham maknanya. Atau mungkin ia paham, lalu memilih meremehkan. "Kamu bikin daftar apa sih?" Adhitama bertanya sambil terkekeh kecil, seolah ini ide lucu. Kalista baru mengangkat kepala perlahan. Wajahnya tenang, terlalu tenang. "Daftar hal-hal yang harus aku lakukan supaya aku tetap hidup," jawabnya. Adhitama mendengus. "Kamu dramatis." Kalista mengunci tatapan ke mata suaminya. "Dramatis itu kalau aku nangis-nangis minta kamu balik. Ini, realitas." Adhitama tampak tersinggung. Ia melipat tangan di dada, mulai mengaktifkan mode defensifnya. "Kamu mau bikin aku jadi penjahat? Kamu tahu kan hidup itu nggak sesederhana, bayar dan selesai? Ada aliran dana, ada strategi." Kalista menutup laptop pelan. Bunyi klik itu terasa seperti palu hakim. "Kalau kamu masih mau pakai kata strategi," Kalista berkata, suaranya datar, "gunakan untuk hal yang benar. Kamu bukan mengatur cash flow. Kamu mengatur prioritas. Dan prioritasmu bukan aku." Adhitama membuka mulut, lalu menutup lagi.
Ia seperti mencari kalimat yang bisa mengubah posisi. Tapi Kalista sudah tidak berdiri di tempat yang sama lagi. Ia sudah melangkah ke tempat yang Adhitama tidak bisa jangkau dengan manipulasi. Kalista, Adhitama menahan napas, lalu mencoba lembut lagi. Kita bisa bicarakan ini. Kamu jangan membuat keputusan saat emosi. Kalista tersenyum tipis. Aku justru baru bisa membuat keputusan karena aku sudah tidak emosional. Kalista berdiri. Ia mengangkat tasnya, memasukkan laptop, map rumah sakit, dan bukti transfer ke dalam satu folder tebal. Ia menatap Adhitama sekali, lalu berkata, mulai malam ini, kamu tidak pegang kendali apapun yang menyangkut tubuhku, uangku, atau hidupku. Adhitama tertawa sinis. Wah, sekarang kamu jadi bos besar ya? Kalista mendekat satu langkah. Aku memang bos besar, Dit. Bedanya, selama ini aku membiarkan kamu merasa jadi bos di rumah. Adhitama memucat. Kalimat itu menampar lebih keras daripada teriakan. Kamu mau kemana? Tanya Adhitama. Nadanya mulai mengeras. Kalista mengambil napas. Ke tempat yang aman. Rumah ini aman. Adhitama meninggi. Kalista menatapnya datar. Aman dari apa? Dari penyakit? Aman dari kamu? Lebih tidak. Kalista berjalan keluar kamar, melewati Adhitama yang berdiri seperti patung. Ia tidak membawa koper besar. Hanya beberapa pakaian, dokumen penting, dan folder bukti. Seolah ia sedang pergi untuk rapat, bukan meninggalkan rumah tangga. Di garasi, ia menyalakan mobil. Tangannya sempat gemetar saat memutar kunci, tapi ia menahan. Ia tidak boleh lemah sekarang. Kalista menuju apartemen kecil miliknya sendiri. Unit yang dulu ia beli diam-diam sebagai investasi, dan tidak pernah ia tempati. Adhitama tahu itu ada, tapi tidak pernah peduli, karena baginya semua yang milik Kalista adalah miliknya juga. Malam itu, Kalista tidur di tempat yang hening. Tidak ada suara langkah Adhitama, tidak ada notifikasi ponsel yang membangunkan. Hanya dirinya, tubuhnya, dan keputusan yang baru saja ia buat. Dan untuk pertama kalinya sejak diagnosis, ia bisa bernapas sedikit lebih lapang. Pagi berikutnya, Kalista mulai dari hal yang paling penting, operasi. Ia datang ke rumah sakit lebih awal, bertemu langsung dengan dokter bedah dan admin, menatap mereka dengan mata seorang profesional, bukan pasien yang memohon. Saya ingin slot tercepat, Kalista berkata. Dan saya yang akan menandatangani semua persetujuan. Tidak ada pihak keluarga yang boleh mengubah keputusan tanpa konfirmasi langsung dari saya. Admin terlihat canggung. Baik, Bu Kalista. Untuk deposit. Kalista mengeluarkan kartu dan dokumen rekening pribadinya. Saya bayar dari rekening pribadi. Hari ini. Ada kelegaan yang aneh saat ia menandatangani formulir deposit. Seperti menancapkan patok di tanah, ini wilayahku. Ini tubuhku. Ini hidupku. Dokter bedah menatapnya, lembut tapi tegas. Kalista, saya tahu kamu kuat. Tapi kamu harus siapkan diri juga. Operasi ini bukan cuma fisik. Ini mental. Kalista mengangguk. Saya siap. Yang saya tidak siap adalah ditunda oleh orang yang seharusnya menjaga saya. Dokter itu tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya mengangguk. Paham. Selesai urusan medis, Kalista keluar dari ruang admin dengan langkah ringan. Bukan karena bahagia, tapi karena satu titik kendali berhasil ia rebut. Namun perang belum selesai. Operasi adalah satu medan. Rumah tangga adalah medan lain. Kalista duduk di kafe rumah sakit sejenak, membuka laptop, dan memulai audit. Ia membuka aplikasi perbankan, mutasi rekening, catatan transaksi, dan file keuangan rumah tangga yang selama ini Adhitama rapikan. Setiap angka ia baca seperti membaca hasil lab, mencari pola, mencari anomali. Dan anomali itu banyak. Transfer kecil berulang ke rekening yang sama. Jumlahnya tidak besar, tapi konsisten. Ada pula pembayaran kartu kredit di tempat-tempat yang Kalista tidak pernah datangi. Restoran hotel, toko perhiasan, butik bayi. Butik bayi. Kalista berhenti di transaksi itu. Tanggalnya, 2 bulan lalu. 2 bulan lalu, Kalista masih merasa rumah tangganya baik-baik saja. Ia menyimpan semua data itu, mengunduh bukti mutasi, menyiapkan folder khusus. Ia tidak akan menuduh tanpa bukti. Tapi ia juga tidak akan bodoh untuk kedua kalinya. Setelah audit awal, Kalista membuat janji dengan seorang pengacara, bukan pengacara sembarangan. Teman lama yang pernah menangani sengketa bisnis klinik, orang yang dingin, logis, dan tidak gampang diintimidasi. Di ruang kantor pengacara, Kalista duduk dengan postur tegak. Ia tidak menceritakan dengan tangisan. Ia menceritakan seperti laporan kasus. Saya butuh 3 hal, Kalista berkata. Perlindungan aset bisnis saya, pemisahan rekening, dan jalur perceraian yang rapi. Pengacara itu menatap Kalista tajam. Anda yakin? Kalista mengangguk. Saya tidak punya waktu untuk ragu. Baik, kata pengacara itu. Kita mulai dengan memetakan aset, klinik, cabang, rekening, properti, kendaraan, investasi. Lalu bukti pembatalan operasi oleh suami, itu bisa jadi poin penting jika Anda butuh perlindungan hukum. Kalista mengeluarkan folder bukti transfer apartemen dan catatan admin bedah. Saya sudah simpan. Pengacara itu mengangguk pelan, kali ini dengan ekspresi yang jarang ia tunjukkan, simpati yang tertahan. Anda melakukan langkah yang benar. Kalista tidak menjawab. Ia hanya menatap meja dan berkata pelan, saya melakukan langkah yang harus.
Sore harinya, Kalista kembali ke klinik. Ia tidak ingin timnya melihat ia retak. Ia memimpin rapat operasional seperti biasa, memeriksa standar sterilisasi, memantau jadwal pasien VIP, dan memastikan semua berjalan normal. Namun dalam rapat itu, ia mulai melihat sesuatu yang ia dulu abaikan. Beberapa staf terlihat gelisah. Ada bisik-bisik kecil. Ada pandangan yang cepat dialihkan saat Kalista lewat. Kalista tidak langsung menegur. Ia menunggu sampai rapat selesai, lalu memanggil manajer PR-nya. Ada yang beredar? Tanya Kalista langsung. Manajer itu ragu, lalu mengangguk. Ada akun gosip yang mulai menyentil. Bukan langsung menyebut nama, tapi insinuasi tentang dokter klinik terkenal yang rumah tangganya bermasalah. Kalista menahan napas. Sumbernya kita belum tahu, tapi narasinya seolah dokter itu terlalu sibuk kerja, lalu suaminya mencari kebahagiaan lain. Kalista tertawa pelan, dingin. Narasi itu persis seperti kata-kata Adhitama di lobi apartemen. Jadi mereka mulai menyerang reputasi, mencoba membentuk opini sebelum Kalista sempat bicara. Oke, Kalista berkata singkat. Kita tidak melawan dengan emosi. Kita lawan dengan data dan kualitas. Dokter mau klarifikasi? Tanya manajer PR. Tidak sekarang, jawab Kalista. Kita jaga brand dengan tindakan. Sop ketat, pelayanan terbaik, dan respon profesional. Gosip akan mati kalau orang tidak bisa membuktikannya. Kalista lalu menambahkan, tapi mulai hari ini, keamanan data pasien diperketat 2 kali lipat. Aku tidak mau ada celah. Manajer PR mengangguk cepat. Kalista pulang dari klinik dengan kepala penuh rencana. Namun di tengah perjalanan, ponselnya bergetar. Nama Adhitama muncul di layar. Kalista menatap beberapa detik sebelum mengangkat. Iya. Suara Adhitama terdengar tegang. Kamu di mana? Di jalan, jawab Kalista singkat. Kamu nggak pulang? Kalista menghela napas. Aku sudah bilang aku butuh tempat aman. Kalista, ini rumah kita. Adhitama mulai tinggi. Kalista menahan nada suaranya tetap stabil. Rumah itu tempat yang melindungi, bukan tempat yang menghapus jadwal operasi istri. Di ujung sana, Adhitama diam beberapa detik. Lalu nadanya berubah. Lebih halus, lebih manipulatif. Kamu jangan memperbesar. Aku panik. Aku nggak siap kehilangan kamu. Kalista hampir tertawa. Kata-kata itu datang terlambat. Seperti bunga yang ditaruh di kuburan. Kamu tidak siap kehilangan aku, Kalista mengulang pelan. Tapi kamu siap menunda operasi kankerku. Adhitama menarik napas. Aku cuma butuh waktu. Dan, Vista itu bukan seperti yang kamu pikir. Nama Vista meluncur begitu saja dari mulut Adhitama, tanpa sadar. Kalista menangkapnya. Kamu menyebut namanya seperti menyebut bagian dari rumah. Kalista berkata dingin. Kamu bahkan tidak sadar. Adhitama tersentak. Aku. Kalista memutus pembicaraan. Aku akan operasi sesuai jadwal. Kamu tidak bisa mengubahnya. Dan untuk hal lain, nanti pengacaraku yang bicara. Kalista menutup telepon sebelum Adhitama sempat menjawab. Ia menghela napas panjang. Tangannya gemetar sedikit di setir. Tapi ia tidak membiarkan mobil oleng. Kalista. Nyawa dulu. Malam itu, Kalista menyusun rencana yang lebih tajam. Bukti perselingkuhan dan celah kehamilan Vista. Ia tidak perlu menjadi detektif profesional. Ia hanya perlu menjadi Kalista. Perempuan yang teliti, terbiasa membaca detail. Ia membuka media sosial Vista. Akun itu tidak privat. Vista terlalu suka dilihat orang untuk mengunci hidupnya. Foto-foto Vista penuh dengan caption manis dan pamer. Kopi mahal, kamar hotel, tas branded, bunga-bunga besar, dan akhir-akhir ini, foto tangan mengusap perut dengan tulisan, anugerah terbesar. Kalista tidak cemburu pada foto-foto itu. Yang ia cari adalah tanggal. Ia menelusuri unggahan ke belakang, satu persatu. Ada foto Vista di pantai, memakai baju longgar, caption, mood swing parah. Tanggal unggah, hampir 4 bulan lalu. 4 bulan lalu. Kalista berhenti. Ia mencoba mengingat timeline rumah tangga. 4 bulan lalu, Adhitama sempat bilang ia ada proyek luar kota selama beberapa hari. Kalista mengiyakan, karena ia juga sibuk dengan pelatihan staf cabang baru. Kalista membuka kalender lama di ponselnya. Ia mencocokkan. Adhitama, luar kota, pada minggu yang sama Vista mengunggah foto pertama yang mengarah ke kehamilan. Bisa cocok, bisa juga tidak. Kehamilan bukan dimulai dari unggahan. Kalista menahan diri untuk tidak menyimpulkan. Ia menelusuri unggahan yang lebih lama lagi. Tiba-tiba, ia menemukan sesuatu yang membuatnya diam. Sebuah foto Vista di hotel, bukan foto biasa, tapi foto di area staff only, dengan seorang pria berdiri di belakang, setengah terlihat di cermin. Pria itu memakai seragam berbeda, bukan resepsionis. Posturnya besar, lengan bertato, jam tangan sporty. Di caption, Vista menulis, "Terima kasih sudah jagain aku." Ada emoji hati. Kalista memperbesar gambar. Wajah pria itu tidak jelas, tapi ada detail lain, tag lokasi hotel, dan tanggal unggahnya 6 bulan lalu. Namun komentar-komentar di bawahnya baru, "Au kalian lucu banget, makin serius nih." Kalista menatap layar lama. Jika Vista memang dekat dengan pria itu sejak 6 bulan lalu, dan sekarang hamil, maka kemungkinan ayah bayi tidak sesederhana yang Vista pamerkan. Kalista menyimpan foto itu. Screenshot.
Masuk folder, V. Ia lalu membuka transaksi butik bayi lagi. Tanggalnya 2 bulan lalu. Jika Vista baru pamer kehamilan belakangan, kenapa 2 bulan lalu sudah ada pembelian perlengkapan bayi? Kecuali, Vista sudah tahu lebih dulu. Dan Adhitama sudah percaya lebih dulu. Kalista memejamkan mata, menahan rasa mual yang naik. Ia menepuk pelan dadanya sendiri. Tenang, bisiknya. Bukti. Aku butuh bukti. Ia lalu menghubungi satu orang yang ia percaya. Seorang perawat senior di kliniknya, perempuan yang sudah bekerja bersamanya dari awal, yang tidak pernah ikut bergosip. Mbak Rani, Kalista berkata pelan saat telepon diangkat. Aku butuh bantuan kecil. Bukan untuk klinik. Untuk aku. Nada Kalista membuat Rani langsung serius. Iya, Dok. Apa? Aku butuh kamu cari tahu. Vista itu resepsionis hotel mana? Dan kalau bisa, siapa circle dekatnya? Tapi lakukan dengan aman. Jangan sampai namaku muncul. Rani diam sebentar. Dok, ini tentang suami dokter? Kalista tidak menjawab panjang. Iya. Rani menarik napas. Baik, Dok. Saya paham. Kalista memutus telepon, lalu menatap langit-langit apartemennya. Ia merasa seperti sedang berdiri di dua dunia. Satu dunia medis yang jelas, kanker, operasi, tindakan, dan satu dunia rumah tangga yang licin, kebohongan, manipulasi, dan ego. Namun justru karena dunia kedua licin, ia harus bergerak dengan lebih rapi. Keesokan harinya, kabar pertama datang lebih cepat dari yang Kalista kira. Rani mengirim pesan singkat. Dok, Vista resepsionis di Hotel Meranti. Circle dekatnya, beberapa staf security dan supervisor. Ada satu nama yang sering disebut teman-temannya, Raka. Kalista membaca pesan itu berulang. Raka. Nama yang mungkin milik pria bertato di foto. Kalista mengetik balik. Cari info pelan-pelan. Jangan pancing gosip. Aku cuma perlu fakta. Rani membalas. Baik, Dok. Kalista menutup ponsel. Ada getaran kecil di dadanya. Bukan senang, tapi seperti melihat ujung benang yang bisa ditarik. Ia lalu menghubungi dokter yang menangani operasinya, memastikan semua pemeriksaan prabedah selesai. Jadwal operasi sudah ditetapkan, lebih cepat dari rencana awal, karena ada slot kosong yang berhasil Kalista ambil. Tanggal itu membuat Kalista menelan ludah. Semakin dekat hari operasi, semakin dekat juga batas waktu. Batas waktu untuk menyelamatkan tubuhnya, dan batas waktu untuk membiarkan rumah tangganya membusuk tanpa ia tindak. Kalista berdiri di depan cermin, menatap wajahnya. Ia terlihat normal, cantik, rapi. Tidak ada yang tahu bahwa di balik kulitnya, ada sel-sel yang tumbuh tidak patuh. Dan di balik rumah tangganya, ada kebohongan yang tumbuh jauh lebih ganas. Kalista mengambil napas panjang. Kalista tahu, Adhitama dan Vista sedang merasa menang. Mereka akan lengah. Dan kelengahan adalah pintu. Malam itu, pesan lain masuk dari Rani. Dok, katanya Vista sering banget bareng supervisor security, Raka. Ada yang bilang mereka sempat putus nyambung. Tapi akhir-akhir ini Raka kelihatan marah-marah. Teman-temannya bilang karena ada masalah soal Vista. Kalista menatap pesan itu lama. Jantungnya berdetak lebih cepat. Kalista mengetik pelan, hati-hati. Ada yang tahu masalahnya apa? Rani membalas beberapa menit kemudian. Belum jelas, Dok. Tapi saya dengar kata-kata, jangan jadi beban orang lain, dan jangan bawa-bawa anak. Kalista memejamkan mata. Kata, anak, membuat semuanya bergetar. Ia menatap layar ponsel, lalu berbisik pelan. Jadi bukan cuma aku yang sedang disakiti. Kalista duduk, menautkan jemari. Ia membayangkan Vista, perempuan yang begitu percaya diri pamer kehamilan, ternyata mungkin sedang berdiri di atas kebohongan yang rapuh. Kalista tidak merasa kasihan pada Vista. Tidak sekarang. Tapi ia merasa waspada. Karena kebohongan yang rapuh bisa pecah kapan saja. Dan orang yang terpojok akan menggigit siapapun. Ia menutup mata sebentar, lalu membuka lagi dengan tatapan yang lebih tajam. Kalista mengirim satu pesan terakhir pada Rani. Bagus. Jangan tambah apapun. Cukup amati. Aku akan tentukan langkah berikutnya. Kalista meletakkan ponsel, lalu menatap folder bukti di meja. Di dalam folder itu, ada deposit operasi yang sudah dibayar, mutasi rekening yang menunjukkan aliran uang, bukti transfer apartemen atas nama Vista, dan screenshot-screenshot yang mulai mengarah pada satu kebenaran yang belum ia ucapkan. Kalista menyandarkan punggung ke kursi, menatap jendela. Lampu kota menyala seperti bintang palsu. Ia bukan lagi perempuan yang menunggu diselamatkan. Ia perempuan yang sedang mengunci pintu rumah tangga, bukan dengan emosi, tapi dengan kunci yang paling sulit dibantah, bukti dan strategi. Dan di tengah ketenangan itu, ponselnya bergetar lagi. Nomor tak dikenal. Kalista mengangkat dengan hati-hati. Halo. Suara perempuan di ujung sana terdengar manis, terlalu manis. Dokter Kalista ya? Suara itu bertanya. Lalu tanpa menunggu jawaban, ia melanjutkan dengan tawa kecil. Aku Vista. Kalista tidak bergerak. Dadanya seperti ditusuk jarum dingin. Dok, Vista melanjutkan, suaranya seperti pura-pura ramah. Kita ketemu sebentar yuk. Aku cuma mau ngomong. Perempuan sama perempuan. Kalista menahan napas. Tentang apa? Vista tertawa pelan. Tentang Mas Adhitama, dan tentang bayi ini. Kalista memejamkan mata,
lalu membukanya lagi perlahan. Besok, Vista berkata, suaranya berubah sedikit. Aku tunggu di kafe dekat klinik kamu. Jam 2. Jangan bawa siapa-siapa ya, Dok. Ini, rahasia. Telepon ditutup sepihak. Kalista menatap layar ponsel yang kembali gelap. Bibirnya tidak gemetar, tapi jantungnya berdetak sangat keras. Vista yang menghubungi duluan berarti satu hal. Vista merasa perlu mengendalikan narasi. Kalista berdiri, mengambil folder buktinya, lalu mengambil jaket. Ia menatap bayangannya di cermin. Baik, bisiknya. Kalau kamu mau main, perempuan sama perempuan, kita main. Kalista mematikan lampu apartemen, lalu melangkah keluar. Kafe kecil dekat klinik itu biasanya tenang. Tempat para pasien VIP menunggu sopir menjemput atau sekadar minum teh setelah treatment. Interiornya serba krem, harum kopi dan vanila, musiknya pelan. Semua dibuat agar orang merasa aman. Ironisnya, siang itu Kalista duduk di sudut paling jauh, dan rasa aman justru jadi hal yang paling mahal. Jam menunjukkan pukul 13.58. Kalista datang lebih dulu, memilih meja yang menghadap pintu. Ia tidak membawa siapapun, tapi ia juga tidak datang tanpa persiapan. Di tasnya ada folder bukti, ada ponsel yang disetel otomatis merekam suara, dan ada satu hal yang lebih tajam dari apapun, pikirannya yang sudah tidak bisa dibelokkan oleh air mata. Pintu kafe terbuka. Vista masuk dengan langkah yang sengaja dibuat anggun. Perutnya jelas membesar, dressnya lembut berwarna pastel, rambutnya terurai rapi seperti iklan sampo. Ia menoleh ke kiri kanan seolah memastikan semua mata menangkapnya, lalu tersenyum ketika melihat Kalista. Dokter Kalista, Vista menyapa manis. Senyum itu menawan untuk orang yang tidak tahu racunnya. Kalista tidak berdiri. Ia hanya menatap Vista seperti menatap pasien yang datang dengan keluhan yang sudah ketahuan bohong. Duduk, kata Kalista singkat. Vista duduk pelan, mengusap perutnya, lalu memesan infuset water pada pelayan dengan gaya sok biasa. Seolah ia tidak sedang duduk berhadapan dengan istri sah pria yang ia rebut. Aku nggak mau ribut, Vista memulai, nada suaranya dibuat lembut. Aku cuma mau kita sama-sama dewasa. Kalista menatap wajah Vista, mencari celah. Dewasa itu tidak membatalkan operasi kanker orang lain demi apartemen. Vista terkekeh kecil, seolah kalimat itu terlalu dramatis untuk ditanggapi. Mas Adhitama yang atur itu. Aku cuma ikut. Kalista mengangkat alis. Kamu ikut menerima. Vista mencondongkan tubuh sedikit. Dok, aku tahu kamu pintar. Kamu punya segalanya. Tapi, ada hal yang kamu nggak punya. Kalista diam. Vista menyentuh perutnya pelan, lalu berbisik seperti mengungkap rahasia. Anak. Kalista merasakan dada seperti disiram air dingin. Bukan karena ia ingin anak, bukan itu. Tapi karena Vista menggunakan kata itu sebagai senjata, seolah semua perempuan diukur dari rahimnya. Mas Adhitama butuh penerus, Vista melanjutkan, suaranya makin percaya diri. Dan aku bisa kasih itu. Kalista menahan napas panjang. Kamu pikir penerus dibeli dengan mengorbankan nyawa orang? Vista menghela napas, pura-pura sedih. Aku nggak bilang begitu. Tapi kamu juga harus ngerti. Mas itu capek. Dia selalu merasa kecil di samping kamu. Kalista menatap Vista, dingin. Jadi solusinya kamu bikin dia merasa besar dengan menginjak aku? Vista tersenyum tipis. Kalau kamu mau jujur, Dok, kamu terlalu sibuk jadi dokter hebat. Kamu lupa jadi istri. Kalista hampir tertawa. Kalimat itu sama persis dengan narasi gosip yang mulai beredar. Jadi inilah sumbernya. Kalista menyandarkan punggung. Kamu memanggilku ke sini cuma untuk mengulang narasi itu. Vista mengeluarkan ponselnya, membuka galeri, lalu menyodorkan layar. Foto USG. Di layar, ada tulisan tanggal dan usia kehamilan. Vista menatap Kalista dengan mata yang pura-pura polos, tapi penuh tantangan. Lihat, kata Vista pelan. Ini nyata. Aku hamil. Kalista tidak meraih ponsel itu. Ia hanya melirik sekilas, cukup untuk menangkap hal penting. Tanggal pemeriksaan dan perkiraan usia kehamilan. Sebagai dokter, Kalista tahu angka-angka itu bukan dekorasi. Vista menarik ponselnya kembali, lalu berkata, aku cuma mau kamu mundur dengan baik. Mas Adhitama nggak akan ninggalin aku. Dan aku nggak mau bayi ini lahir dalam konflik. Kalista menatap Vista lama, lalu bertanya dengan suara yang tetap datar, kamu mau apa? Vista menegakkan punggung. Apartemen itu sudah jalan. Mas juga janji akan menyiapkan biaya persalinan, perawatan, dan aku butuh jaminan. Jaminan apa? Tanya Kalista. Vista menelan ludah, lalu mengucapkan kalimat yang akhirnya menunjukkan wajah asli, aku mau kamu, jangan ganggu. Kalista tersenyum tipis. Itu bukan jaminan. Itu permintaan pelakor. Vista mendadak tersentak, tapi ia cepat mengendalikan. Jangan kasar, Dok. Aku bisa bicara baik-baik. Tapi kalau kamu memaksa, aku juga bisa bikin kamu kehilangan banyak. Kalista menatapnya tajam. Ancaman? Vista memiringkan kepala, seperti sedang bermain peran. Bukan ancaman. Realita. Kamu dokter terkenal, pasien kamu istri pejabat. Mereka sensitif. Sedikit gosip saja bisa bikin mereka pindah. Kalista mengangguk pelan,
seolah memahami. Jadi kamu yang mulai menyebarkan. Vista tersenyum tanpa malu. Aku cuma bercerita sedikit. Biar orang tahu kamu bukan perempuan sempurna itu. Kalista menarik napas, menahan getaran di tangannya. Ia ingin melempar gelas ke wajah Vista, tapi ia tahu, itu yang Vista tunggu. Reaksi kasar akan jadi bukti untuk memperkuat narasi. Dokter itu gila, dokter itu emosional, dokter itu tidak stabil. Kalista tidak memberi itu. Aku dengar kamu mau perempuan sama perempuan. Kalista berkata tenang. Oke. Perempuan sama perempuan, aku kasih satu saran. Vista menyipit. Apa? Kalau kamu benar-benar hamil, Kalista berkata, kamu harus hati-hati. Jangan terlalu percaya pada laki-laki yang membatalkan operasi kanker istrinya. Besok dia bisa membatalkan apapun tentang kamu. Vista terlihat marah. Mas beda kalau sama aku. Kalista berdiri perlahan. Tidak ada laki-laki beda. Yang ada, perempuan yang menolak melihat. Vista ikut berdiri, suaranya meninggi sedikit. Kamu pikir kamu bisa melawan aku? Kamu sendirian, Dok. Mas di pihakku. Kalista menatap Vista lurus-lurus. Kalau kamu yakin, kenapa kamu yang memanggilku duluan? Vista terdiam. Kalista meraih tasnya. Terima kasih sudah menunjukkan USG itu. Vista membeku. Kenapa? Kalista tersenyum tipis. Karena orang yang terlalu suka pamer sering lupa. Tanggal tidak bisa dipamerkan tanpa risiko. Kalista melangkah keluar, meninggalkan Vista dengan tatapan yang mulai retak. Sore itu, perang dimulai. Kalista baru saja kembali ke klinik ketika manajer PR-nya masuk dengan wajah tegang. Dok, kita kena. Kalista menaruh tasnya pelan. Apa? Manajer PR menunjukkan layar tablet. Ada unggahan video dari akun gosip. Judulnya provokatif, memancing klik. Tidak menyebut nama langsung, tapi ciri-cirinya jelas. Dokter kecantikan dengan klinik premium, pasien selebritas, rumah tangga retak, suami, beralih ke perempuan lain. Di kolom komentar, orang-orang mulai menebak-nebak. Ada yang menyebut Dokter A atau Dokter K. Ada yang menulis nama klinik Kalista tanpa ragu. Lalu muncul satu komentar yang membuat napas Kalista berhenti sejenak. Katanya kliniknya juga suka main hasil. Ada pasien yang komplikasi. Kalista menatap manajer PR. Itu fitnah berat. Iya, jawab manajer PR cepat. Dan yang lebih parah, ada 2 pasien yang tiba-tiba cancel appointment hari ini. Mereka bilang, mau menunggu situasi tenang. Kalista memejamkan mata sebentar. Serangan ini bukan sekadar gosip rumah tangga. Mereka mencoba menyeretnya ke ranah profesional. Karena disitulah Kalista paling kuat, dan disitulah mereka ingin menjatuhkannya. Langkah kita, Kalista berkata, suaranya tenang, tetap profesional. Manajer PR mengangguk, tapi wajahnya masih cemas. Dok, kalau ini berkembang, bisa merembet ke pasien VIP. Mereka sensitif. Kalista menatap sekeliling klinik, ruang tunggu yang rapi, staf yang bergerak cepat, brand yang ia bangun bertahun-tahun. Ia tidak akan membiarkan 2 orang yang bermain kotor merusaknya. Kita lakukan 3 hal, Kalista berkata, mulai menyusun. Pertama, audit SOP dan dokumentasi tindakan. Semua harus rapi, siap jika ada investigasi. Kedua, keamanan data pasien diperketat. Tidak ada kebocoran. Ketiga, kita keluarkan statement pendek, netral, bukan klarifikasi rumah tangga. Fokus pada layanan dan keselamatan pasien. Manajer PR mencatat cepat. Dan gosipnya. Kalista menatap layar tablet sekali lagi. Biarkan. Orang yang ingin percaya gosip akan percaya apapun. Tapi pasien yang tahu kualitas kita, akan bertahan kalau kita memberi bukti dengan tindakan. Kalista berjalan ke ruang tindakan, memanggil kepala perawat. Mulai hari ini, semua tindakan dokumentasi diperiksa 2 kali. Kalau ada pasien yang tanya isu, jawab 1 kalimat, klinik kami fokus pada keselamatan dan privasi pasien. Tidak ada komentar lain. Kepala perawat mengangguk. Hormat. Siap, Dok. Kalista menyadari, di tengah semua ini, tubuhnya sempat berdenyut nyeri. Ia menekan pelan perut bawahnya, tapi tetap berjalan. Ia tidak boleh tumbang sekarang. Malamnya, Adhitama datang ke klinik tanpa izin. Ia masuk seperti pemilik, menembus ruang resepsionis dengan senyum yang dibuat santai. Kalista sedang di ruang konsultasi ketika pintu dibuka tanpa ketuk. Kalista, Adhitama masuk, menutup pintu di belakangnya. Kamu bikin masalah. Kalista menatapnya datar. Aku? Atau kamu yang membuat masalah dengan membatalkan operasiku? Adhitama menghela napas, lalu melempar ponselnya ke meja. Lihat ini. Kalista melirik. Ada unggahan gosip yang sama. Ini, Adhitama berkata, suaranya keras tertahan. Bisa menghancurkan klinik kamu. Kalau kamu tetap keras kepala, semua orang akan tahu. Kalista menatap Adhitama tanpa takut. Jadi kamu ancam klinikku sekarang? Adhitama menggeram kecil.
Aku cuma bilang, kamu harus berhenti. Berhenti serang Vista, berhenti bikin drama, berhenti bawa-bawa operasi. Kalista berdiri perlahan. Operasi itu tentang nyawaku, Dit. Adhitama tertawa pendek, sinis. Kamu selalu bilang nyawa. Nyawa. Kamu tahu nggak? Kamu itu terlalu terobsesi jadi korban. Kalista menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia melihat Adhitama tanpa sisa cinta. Hanya manusia yang kecil, yang berusaha terlihat besar dengan menjatuhkan orang lain. Aku tidak terobsesi jadi korban, Kalista berkata pelan. Aku sedang menolak jadi korban. Adhitama merapat, mencondongkan tubuh. Oke, kalau kamu mau operasi, lakukan. Tapi habis itu, kamu harus tanda tangan sesuatu. Kalista mengangkat alis. Apa? Adhitama mengeluarkan map tipis dari tasnya, meletakkan di meja. Surat kuasa. Akses rekening tertentu dan beberapa keputusan klinik. Sementara, untuk menjaga stabilitas kalau kamu, drop. Kalista hampir tidak percaya. Kamu mau aku menyerahkan kontrol klinikku, saat aku paling rentan? Adhitama menatapnya, mencoba memasang wajah masuk akal. Ini demi kita. Kalista tertawa pelan, dingin. Demi kamu. Adhitama mengetuk map itu, mulai tidak sabar. Kalista, kamu tahu aku bisa bantu. Aku ini konsultan bisnis. Kalista memotong, suaranya tajam. Konsultan bisnis independen yang kliennya dari aku. Wajah Adhitama memerah. Kamu jangan merendahkan aku. Kalista menatapnya tanpa bergeming. Aku tidak merendahkan. Aku menyebut fakta. Dan fakta lainnya, aku tidak akan tanda tangan. Adhitama membanting telapak tangannya ke meja. Kalista. Kalista tidak mundur. Keluar. Adhitama membeku. Apa? Keluar dari ruang konsultasiku, Kalista mengulang pelan. Keluar dari klinikku. Dan mulai sekarang, segala urusan hukum, bicara dengan pengacaraku. Adhitama menatap Kalista lama, lalu tersenyum miring. Kamu pikir kamu menang? Kamu sendirian. Vista punya aku. Dan kamu, cuma punya klinik yang bisa runtuh kapan saja. Kalista menatapnya tajam. Kalau klinikku runtuh, aku bisa bangun lagi. Tapi kalau aku mati karena operasi ditunda, itu tidak bisa dibangun. Adhitama terdiam, lalu pergi dengan langkah cepat. Bukan langkah orang yang menang, tapi langkah orang yang marah karena kehilangan kendali. Begitu pintu tertutup, Kalista duduk pelan. Dadanya naik turun. Ia menekan pelipis, menahan pusing. Manajer PR mengetuk, masuk pelan. Dokter oke? Kalista mengangkat wajah, kembali memasang ketegasan. Aku oke. Kita lanjut kerja. 2 hari setelah pertemuan dengan Vista, serangan meningkat. Ada akun anonim yang mengirim pesan ke beberapa pasien VIP, berisi peringatan soal klinik Kalista. Ada juga satu ulasan bintang 1 yang muncul tiba-tiba dengan cerita komplikasi yang terdengar, terlalu dibuat. Kalista memanggil tim IT dan hukum internal klinik. Kita tangani ini formal, Kalista berkata. Laporkan akun-akun itu. Kumpulkan bukti percakapan. Dan audit semua rekam medis tindakan yang dituduhkan. Kepala IT mengangguk. Dok, kita juga mendeteksi upaya login ke sistem database pasien semalam. Kalista menatap tajam. Dari mana? IP-nya acak, pakai VPN. Tapi pola serangannya, sistematis. Seperti ada yang dibayar. Kalista merasakan dingin di tulang belakang. Ini bukan lagi gosip pelakor. Ini serangan yang bisa membahayakan pasien, dan itu garis yang tidak boleh dilewati. Kalista menatap timnya. Perkuat firewall. Ganti semua akses. Mulai hari ini, hanya 2 orang yang punya akses penuh ke database. Aku dan kepala IT. Semua login dicatat. Siap, Dok. Kalista menarik napas. Ia sadar, Adhitama dan Vista mungkin pikir ia akan panik. Tapi Kalista justru bergerak lebih cepat. Saat makan siang, ponselnya bergetar. Pesan dari Rani. Dok, saya dapat info tambahan. Raka, supervisor security, marah besar karena Vista ngaku hamil anak orang lain. Temannya bilang Raka sempat bilang, kalau itu bukan anakku, jangan bawa namaku. Kalista membaca pesan itu pelan. Lalu ia mengetik, kamu yakin itu kata-katanya? Rani membalas cepat. Saya dengar langsung dari staf hotel yang dekat sama Raka. Mereka bilang Vista dulu dekat banget sama Raka, bahkan pernah tinggal bareng sebentar. Kalista menatap layar ponsel lama. Di kepalanya, tanggal USG yang Vista tunjukkan mulai berputar bersama kalender, mutasi rekening butik bayi, proyek luar kota, Adhitama, dan timeline unggahan media sosial. Ada pola. Dan pola itu tidak rapi untuk Vista. Kalista menelan ludah. Bagus, bisiknya pada dirinya sendiri. Tapi aku butuh lebih dari gosip. Ia butuh sesuatu yang tidak bisa dipelintir. Sore itu, Kalista bertemu pengacaranya lagi. Ia menyerahkan bukti serangan digital, ulasan palsu, dan ancaman tidak langsung. Pengacara menatap serius. Kita bisa buat somasi ke akun tertentu dan laporan cibercrime kalau ada bukti kebocoran atau percobaan pembobolan.
Untuk rumah tangga, kita lanjutkan pemisahan aset. Kalista mengangguk. Aku juga butuh perlindungan sebelum operasi. Aku tidak mau ada perubahan keputusan medis oleh siapapun. Pengacara mengeluarkan dokumen. Kita bisa buat surat pernyataan dan kuasa khusus. Semua keputusan medis hanya Anda sendiri atau orang yang Anda tunjuk, bukan suami. Kalista menandatangani tanpa ragu. Tangan yang sama yang dulu gemetar karena diagnosis, kini menulis dengan tegas. Selesai urusan hukum, Kalista duduk di mobil beberapa menit, menatap setir. Tubuhnya terasa lelah. Ia menutup mata, menahan nyeri. Namun ia tetap menyalakan mesin. Ia tidak punya pilihan untuk lemah. Malamnya, Vista kembali menghubungi, kali ini lewat pesan. Dok, kamu harus berhenti. Aku nggak mau bikin kamu hancur, tapi kamu memaksa. Kalista menatap pesan itu tanpa membalas. Ia tidak ingin perang kata-kata. Ia ingin perang bukti. Ia lalu menerima telepon dari nomor tak dikenal. Kalista mengangkat dengan hati-hati. Halo. Suara pria terdengar di ujung sana, berat dan tegang. Ini, Dokter Kalista? Kalista menahan napas. Iya, Anda siapa? Pria itu diam beberapa detik, lalu berkata pelan, seolah sulit mengucapkan, nama saya, Raka. Kalista memejamkan mata sejenak. Jadi benang itu akhirnya bergerak ke ujungnya sendiri. Saya tidak tahu kenapa Anda telepon saya, Kalista berkata, menjaga nada profesional. Raka menghela napas kasar. Karena saya muak. Vista bikin masalah. Dia bawa-bawa nama orang, bawa-bawa anak, bawa-bawa uang. Sekarang saya dengar dia bikin dokter kena serang. Kalista menahan diri agar tidak terdengar terlalu cepat. Apa yang Anda tahu? Raka terdengar ragu. Saya cuma mau tanya satu hal. Suaminya dokter itu, Adhitama, ya? Kalista mengangguk meski Raka tidak bisa melihat. Iya. Raka tertawa pahit. Dia nggak tahu apa-apa. Ya. Kalista menatap dinding apartemennya. Jantungnya berdetak cepat. Maksud Anda? Raka terdiam, lalu suaranya turun. Saya nggak bisa ngomong detail lewat telepon. Tapi saya punya bukti yang mungkin dokter butuh. Kalista menelan ludah. Bukti apa? Raka menghela napas. Tentang Vista. Dan tentang kehamilannya. Kalista memejamkan mata, menahan badai emosi yang ingin muncul. Ia bicara pelan, terukur. Kalau Anda benar punya bukti, saya akan dengar. Tapi saya tidak akan bertemu tanpa aman. Raka menjawab cepat. Saya setuju. Dokter tentukan tempat. Saya nggak mau ikut jadi orang jahat. Kalista mengingat serangan ke kliniknya, ancaman Vista, dan Adhitama yang ingin memegang klinik lewat surat kuasa. Semua seperti rantai. Dan satu mata rantai bernama, kehamilan, adalah senjata utama mereka. Kalista berkata pelan, besok pagi, jam 9. Di lobi rumah sakit, tempat umum. Anda datang sendiri. Raka menyetujui. Telepon ditutup. Kalista duduk lama, menatap gelap di luar jendela. Tangannya menggenggam ponsel, begitu erat sampai buku-buku jarinya memutih. Keesokan paginya, di lobi rumah sakit, Kalista duduk dengan masker dan kacamata, tampak seperti pasien biasa. Ia memilih kursi dekat pintu keluar, di area yang ramai. Raka datang tepat waktu. Pria itu besar, tubuhnya seperti orang yang terbiasa berdiri lama dan siap menghadapi konflik. Ada tato samar di lengan yang tertutup jaket. Matanya lelah. Raka duduk di depan Kalista, menunduk sedikit. Dokter. Kalista mengangguk. Anda bilang punya bukti. Raka mengeluarkan sebuah amplop coklat. Tangannya sempat gemetar kecil. Saya nggak mau uang. Saya berhenti dari urusan ini. Kalista tidak langsung mengambil amplop itu. Ia menatap Raka. Kenapa Anda memberi ini ke saya? Raka tertawa pahit. Karena dia jahat, Dok. Dia mainin banyak orang. Dan sekarang, dia bikin dokter hampir mati. Kalista merasakan dada seperti dihantam. Ia menahan napas. Raka mendorong amplop itu pelan ke arah Kalista. Di dalam ada chat, ada foto, dan ada satu hal yang paling penting. Kalista meraih amplop itu dengan hati-hati. Ia tidak membukanya di tempat ramai. Ia hanya menatap Raka. Apa hal paling penting itu? Tanya Kalista. Raka menelan ludah. Soal tanggal. Soal siapa yang bersama Vista di waktu awal. Kalista menahan diri agar tidak menunjukkan reaksi terlalu cepat. Ia hanya mengangguk pelan, lalu bertanya, Adhitama tahu. Raka menggeleng. Dia cuma dompet. Kalista menutup mata sebentar. Kata, dompet, itu kasar. Tapi terasa, tepat. Raka berdiri, seperti ingin cepat pergi dari beban ini. Saya sudah kasih. Sisanya urusan dokter. Kalista menahan, suaranya rendah. Anda yakin Anda aman setelah ini? Raka menatap Kalista, lalu mengangkat bahu. Saya sudah terlalu lama takut. Saya capek. Raka pergi. Kalista duduk, memegang amplop itu di pangkuannya. Di telinganya, suara rumah sakit terus bergerak. Panggilan pasien, langkah kaki, roda kursi. Dunia tetap berjalan. Sementara Kalista memegang sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. Kalista berdiri, masuk ke toilet, mengunci bilik, lalu membuka amplop dengan tangan yang sangat tenang. Di dalamnya ada printout chat, beberapa screenshot,
Dan satu foto yang membuat Kalista menutup mulutnya pelan agar tidak mengeluarkan suara. Ada tanggal. Ada bukti hubungan. Ada timeline yang tidak cocok dengan cerita Vista tentang Adhitama. Kalista merasakan lututnya lemas, tapi ia menahan. Ia bukan lemas karena takut. Ia lemas karena menyadari. Selama ini Adhitama bukan hanya mengkhianati, Adhitama juga sedang ditipu. Kalista menatap lembaran-lembaran itu lama, lalu memasukkannya kembali rapi ke amplop. Ia keluar dari toilet, membasuh wajah, menatap dirinya di cermin. Wajahnya pucat, tapi matanya tajam. Kalista berbisik pelan, seperti janji. Sekarang aku punya keping terakhir. Ia tidak akan langsung membuka semuanya, karena pembongkaran tanpa timing hanya membuat musuh lari. Kalista menyimpan amplop itu dalam tas, mengunci tasnya, lalu berjalan keluar rumah sakit. Di ponselnya, sebuah pesan masuk dari manajer PR. Dok, ada pasien VIP yang tanya langsung soal gosip. Tapi beberapa pasien besar justru menghubungi, bilang mereka percaya dokter. Mereka minta dokter tetap kuat. Kalista menatap pesan itu lama. Ada kehangatan kecil di dadanya. Bukan dari Adhitama, bukan dari rumah tangga, tapi dari orang-orang yang percaya pada integritasnya. Kalista mengetik balasan singkat. Terima kasih. Kita tetap profesional. Jangan balas gosip. Fokus kualitas. Ia lalu menghubungi dokter bedahnya, memastikan jadwal operasi tetap. Setelah panggilan ditutup, Kalista menatap jalanan kota. Mobil melaju pelan. Di dalam tasnya, ada bukti yang bisa menjatuhkan Vista. Ada bukti yang bisa membuat Adhitama runtuh. Tapi Kalista tidak merasa puas. Karena kemenangan yang ia cari bukan hanya membuat mereka malu. Hari operasi datang lebih cepat daripada yang Kalista bayangkan. Pagi itu, langit Jakarta tampak pucat, seolah ikut menahan napas. Di kamar rawat VIP rumah sakit, Kalista mengenakan baju pasien berwarna biru muda, rambutnya diikat rapi. Tidak ada perhiasan, tidak ada parfum, tidak ada jas dokter. Hanya tubuhnya, dan keberaniannya, yang tersisa. Di meja kecil sebelah ranjang, folder, rencana hidup, tergeletak rapi. Di dalam tasnya, amplop coklat dari Raka tersimpan seperti peluru yang belum ditembakkan. Kalista menatap jam dinding, pukul 5.40. Pintu kamar diketuk. Dok, saya masuk ya? Suara perawat terdengar pelan. Perawat masuk, membawa papan ceklis. Kita cek tekanan darah, suhu, dan surat persetujuan. Kalista mengangguk, menahan ketegangan dengan cara yang paling ia kuasai. Fokus pada prosedur. Perawat itu menatapnya dengan mata penuh hormat. Dokter kuat sekali. Kalista tersenyum tipis. Bukan kuat, cuma nggak punya pilihan. Perawat itu membantu memasang gelang identitas. Setelah semuanya selesai, ia berkata, kalau ada keluarga yang datang, biasanya. Kalista memotong dengan lembut namun tegas. Tidak ada yang boleh mengubah keputusan apapun. Semua sudah saya atur. Pengacara saya juga pegang suratnya. Perawat mengangguk, memahami. Kalista menutup mata sebentar. Di dalam kepalanya bukan hanya bayangan ruang operasi, tapi juga wajah Adhitama dan Vista di lobi apartemen, tertawa di atas rencana pembatalan nyawanya. Namun pagi ini, Kalista memilih satu hal, hidup. 20 menit sebelum Kalista dibawa ke ruang operasi, pintu kamar mendadak terbuka keras. Kalista. Adhitama masuk dengan napas terburu-buru, rambutnya tidak serapi biasanya. Matanya liar, seperti orang yang baru sadar tanah di bawah kakinya mulai runtuh. Kalista menoleh perlahan. Ia tidak kaget. Sejak awal, ia sudah menduga Adhitama akan datang. Bukan karena cinta, tetapi karena kehilangan kendali. Kamu ngapain di sini? Tanya Kalista tenang. Adhitama melangkah mendekat, menatap selang infus yang belum dipasang, menatap formulir yang sudah ditandatangani. Kamu benar-benar mau operasi hari ini? Kalista mengangguk. Ya. Adhitama menggertakkan gigi. Kamu nggak bilang aku. Kalista mengangkat alis. Aku sudah bilang. Kamu yang menghapus. Adhitama seperti ingin meledak, tapi ia menahan, lalu berubah ke nada yang dibuat lembut. Kalista, aku salah. Aku panik. Aku nggak siap. Kalista menatapnya seperti menatap orang asing. Panikmu tidak menyelamatkan nyawaku, Dit. Adhitama menelan ludah, lalu mengeluarkan kartu ATM dari dompetnya, mengangkatnya seperti penawaran damai. Aku bisa bayar sekarang. Aku bisa. Kalista menyela, suaranya halus namun mematikan. Terlambat. Adhitama mendadak mencondongkan tubuh. Suaranya turun menjadi ancaman. Kalista, jangan buat semuanya jadi perang. Kalau kamu terus begini, klinik kamu. Belum sempat kalimat itu selesai, pintu kamar terbuka lagi. Seorang petugas keamanan rumah sakit masuk, diikuti pengacara Kalista, orang yang wajahnya tenang seperti dinding. Pak, maaf, kata petugas keamanan, di kamar ini hanya pasien dan pendamping resmi. Pengacara menatap Adhitama, dingin. Pak Adhitama, Anda tidak terdaftar sebagai pihak yang berwenang membuat keputusan medis untuk Bu Kalista. Ada surat kuasa. Anda tidak memiliki akses. Adhitama menegang. Aku suaminya. Pengacara tersenyum kecil, tanpa hangat. Status itu tidak memberi Anda hak untuk membahayakan pasien. Apalagi setelah Anda tercatat membatalkan jadwal operasi. Kalista menatap Adhitama, lalu berkata pelan, keluar. Adhitama menatapnya lama, matanya berkaca-kaca,
Tapi Kalista tahu itu bukan tangis penyesalan. Itu tangis kehilangan kontrol. Ia akhirnya mundur, setengah terpaksa, lalu melangkah keluar dengan wajah gelap. Saat pintu tertutup, Kalista menghembuskan napas panjang. Pengacaranya menunduk sedikit. Semua aman, Bu. Operasi jalan. Tidak ada yang bisa ubah. Kalista mengangguk. Terima kasih. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Kalista merasa ada yang benar-benar berdiri di sisinya. Ruang operasi selalu dingin. Lampu-lampunya terang, putih, tanpa kompromi. Kalista berbaring di meja operasi dengan tangan terbentang, jantungnya berdetak keras meski wajahnya tetap tenang. Dokter bedah menatapnya dari balik masker. Kalista, kita mulai ya. Kalista menatap langit-langit, lalu berbisik pelan, bukan pada dokter, tapi pada dirinya sendiri. Aku harus pulang sebagai orang yang hidup. Anestesi bekerja perlahan. Dunia mengecil, suara menjadi jauh. Tepat sebelum gelap menelan kesadarannya, Kalista mengingat satu hal, amplop coklat di tasnya. Setelah aku selamat, baru perang ini selesai. Kalista bangun dengan rasa sakit yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata sederhana. Ada nyeri, ada lelah yang menempel di tulang, ada sensasi tubuh seperti baru dilewati badai. Namun ketika ia membuka mata dan melihat perawat tersenyum, ada satu kalimat yang langsung menancap di kepalanya. Aku hidup. Operasinya berjalan baik. Dok, kata perawat pelan. Dokter bedah bilang hasilnya sesuai harapan. Kita tetap pantau. Kalista menutup mata sebentar. Air mata menetes. 1, 2, bukan air mata lemah. Air mata lega. Di luar, ponselnya bergetar berkali-kali. Nama Adhitama muncul, Vista muncul, nomor tak dikenal muncul. Kalista tidak mengangkat satu pun. Hari itu bukan untuk mereka. Hari itu untuk dirinya. Namun perang tidak pernah menunggu pasien pulih. Besoknya, manajer PR datang menjenguk, membawa kabar yang membuat wajahnya tegang. Dok, mereka makin brutal. Kalista menatapnya lemah tapi sadar. Apalagi? Ada akun anonim mengirim email ke beberapa pasien VIP, bilang dokter, tidak stabil, dan klinik, tidak aman, karena dokter sedang kena kanker. Mereka pakai kata-kata kasar. Mereka juga sebar foto dokter masuk rumah sakit, entah dapat dari mana. Kalista menatap langit-langit kamar rawat, napasnya berat. Itu bukan cuma menyerang bisnis. Itu menyerang privasinya, tubuhnya, martabatnya. Kita punya bukti? Tanya Kalista. Manajer PR mengangguk. Kepala IT sudah lock semua. Pengacara juga bilang bisa masuk ranah pencemaran dan percobaan pembobolan data. Kalista mengangguk pelan. Lakukan. Manajer PR ragu. Dok, dokter yakin mau perang saat kondisi begini? Kalista menatapnya dengan mata yang masih lelah, namun tajam. Justru karena kondisiku begini. Kalau aku diam, mereka pikir mereka bisa menginjak orang sakit. Kalista mengangkat ponsel, mengirim satu pesan ke pengacaranya. Jalankan somasi dan laporan. Jangan tunda. Saya setuju. Ia lalu menatap manajer PR. Kamu juga siapkan satu hal. Kumpulkan testimoni pasien yang mau bicara tentang layanan dan etika klinik. Bukan tentang aku sebagai korban. Tentang klinik sebagai institusi profesional. Manajer PR mengangguk cepat. Siap, dok. Kalista menghela napas. Ia merasakan nyeri di perutnya, tapi ia menahan. Rasa sakit fisik terasa lebih jujur dibanding sakit dari pengkhianatan. 3 hari setelah operasi, Adhitama mengirim pesan panjang. Kalista, aku ke rumah sakit tapi kamu mengusir aku. Kamu bikin aku seperti orang jahat. Kamu tahu aku cuma salah langkah. Vista juga cuma terjebak. Kita bisa perbaiki ini. Aku janji akan tinggalkan dia. Tapi kamu juga harus berhenti menghancurkan hidupku. Kalista membaca pesan itu tanpa emosi. Ia membalas satu kalimat saja. Hidupmu tidak hancur. Maskermu yang jatuh. Adhitama tidak membalas. Tapi malamnya, Kalista menerima satu pesan lain dari nomor Vista. Dok, kamu menang ya? Tapi ingat, bayi ini tetap anak mas. Kamu bisa aja jatuhin aku, tapi kamu gak bisa jatuhin darah dagingnya. Kalista menatap pesan itu lama. Lalu ia mengeluarkan amplop coklat dari tasnya, meletakkannya di atas selimut. Baik, bisiknya pelan. Kalau kamu yakin, aku akan pilih tempat terbaik untuk menjatuhkanmu. Kalista menunggu sampai kondisinya cukup stabil untuk berdiri lama. Ia tidak ingin klimaksnya terjadi saat ia masih lemah. Karena kelemahan memberi ruang bagi mereka untuk memelintir narasi. Kesempatan itu datang dari tempat yang paling mereka banggakan, keluarga besar. Mama Adhitama menelepon Kalista dengan suara tremor. Kalista, kamu di mana, nak? Mama terdengar lelah. Di keluarga beredar macam-macam. Adhitama bilang kamu meninggalkan rumah. Kamu keras kepala, kamu bikin nama keluarga jelek. Tapi aku nggak tenang. Kamu sakit, nak? Kalista menutup mata. Di balik semua kekacauan, Mama Adhitama tetap seorang ibu. Dan ibu adalah saksi terbaik ketika topeng anaknya runtuh. Mama, Kalista berkata pelan, aku tidak ingin mempermalukan siapapun. Tapi aku juga tidak akan mati diam-diam. Mama terdiam. Kamu bisa datang ke rumah Mama? Kita bicara keluarga. Biar jelas. Kalista menatap amplop coklat di meja kecil. Ia tahu, inilah panggung yang tepat. Bukan lobi apartemen. Bukan kafe.
Tapi rumah keluarga besar, tempat Adhitama selalu memoles Citra. Baik, Kalista berkata. Aku datang. Tapi aku bawa pengacaraku. Mama terkejut, namun tidak menolak. Baik, datanglah. Malam itu, rumah Mama Adhitama ramai. Om, tante, sepupu, semuanya ada. Adhitama duduk di sofa paling depan. Vista duduk tidak jauh, dengan perut hamil dan wajah yang dibuat lembut. Vista memakai dress putih, seperti orang suci. Di pangkuannya ada map kecil, seolah ia siap menunjukkan bukti kehamilan lagi. Begitu Kalista masuk, ruangan menjadi sunyi. Kalista tidak sendirian. Pengacaranya berjalan di belakang, membawa map tebal. Kalista sendiri memakai pakaian sederhana, tapi wajahnya tegas. Ada bekas lelah pasca operasi, tapi juga ada aura yang membuat orang-orang menahan napas. Aura seseorang yang sudah melewati jurang dan kembali dengan mata lebih tajam. Adhitama berdiri cepat. Kalista, kamu bikin apa lagi ini? Kalista mengabaikannya, menunduk hormat pada Mama. Ma. Mama memeluk Kalista cepat, matanya berkaca-kaca. Kamu kurus, nak? Vista berdeham halus, lalu berkata manis-manis, Dokter, semoga cepat sembuh ya. Kalista menoleh ke Vista. Terima kasih. Vista tersenyum, merasa menang karena Kalista sopan. Kalista lalu melangkah ke tengah ruangan, berdiri di depan semua keluarga. Saya datang bukan untuk drama, Kalista membuka, suaranya tenang. Saya datang karena saya ingin satu hal, kebenaran. Dan setelah kebenaran keluar, saya akan pergi dengan cara yang bermartabat. Adhitama mendengus. Kebenaran apa? Kamu yang meninggalkan rumah. Kamu yang membuat rumor. Pengacara Kalista mengangkat tangan kecil, menahan. Pak Adhitama, mohon biarkan Bu Kalista menyampaikan. Kalista mengangguk, lalu menatap seluruh ruangan. Pertama, Kalista berkata, saya didiagnosis kanker. Operasi saya dijadwalkan. Tapi jadwal itu dibatalkan. Beberapa orang langsung menutup mulut, syok. Mama Adhitama memegang dada. Adhitama menegang. Kalista, jangan bawa itu. Kalista mengangkat satu lembar kertas, catatan admin rumah sakit, lengkap dengan waktu dan nama. Ini bukti bahwa pembatalan dilakukan atas nama keluarga oleh Adhitama. Ruangan bergemuruh pelan. Tante di pojok berbisik. Om mengernyit. Mama menatap Adhitama. Suaranya gemetar. Dit, kamu lakukan itu? Adhitama gugup. Aku cuma panik. Aku. Kalista tidak memberi ruang. Kedua, Kalista melanjutkan, uang yang seharusnya untuk deposit operasi, dialihkan. Kalista membuka mapnya, mengeluarkan bukti transfer apartemen. Ini bukti pembayaran apartemen atas nama Vista, penjamin pembayaran Adhitama. Vista tersentak, tapi cepat tersenyum. Itu hadiah, mas sayang aku. Kalista menatap Vista. Hadiah dari uang yang menghapus jadwal operasi kanker istri sah. Suara orang-orang pecah, beberapa mulai marah. Mama Adhitama hampir jatuh duduk. Adhitama tampak panik, lalu marah. Kamu sengaja bikin aku terlihat jahat. Kalista menatapnya tajam. Kamu tidak terlihat jahat. Kamu memang melakukan hal jahat. Vista berdiri, mengusap perutnya, mulai memainkan kartu terakhirnya. Kalian semua jangan salahkan Mas. Mas melakukan itu karena aku hamil. Mas harus bertanggung jawab. Ini anaknya Mas. Vista menatap seluruh ruangan seperti sedang meminta pengakuan. Beberapa tante mendesah iba. Seorang om mengangguk, seolah berkata, ya sudahlah, namanya juga laki-laki kena goda, tapi ada bayi. Kalista menunggu. Ia membiarkan Vista menyelesaikan panggungnya. Karena orang yang terlalu percaya diri biasanya bicara terlalu banyak. Kalista lalu berkata pelan, jelas, dan menusuk. Baik, kalau begitu kita masuk ke ketiga. Vista menegakkan dagu. Silakan. Kalista mengeluarkan satu lembar printout, screenshot tanggal USG yang Vista tunjukkan di kafe, ditambah catatan dari amplop Raka. Ia menatap Vista lurus-lurus. Vista, Kalista berkata tenang, usia kehamilan di USG ini tidak cocok dengan timeline hubunganmu dengan Adhitama. Vista berkedip. Apa maksud kamu? Kalista membuka lembaran berikutnya. Screenshot chat Vista dengan Raka, yang menyebut telat datang bulan dan mual pada tanggal yang lebih awal. Sebelum Adhitama, proyek luar kota. Sebelum apartemen, sebelum Vista mulai pamer. Kalista tidak membacakan semuanya panjang-panjang. Ia hanya menyebut inti, karena inti lebih mematikan daripada drama. Ini chat kamu dengan Raka, Kalista berkata. Tentang kamu telat haid dan tes garis 2, lebih dulu. Sebelum Adhitama mulai mengurus apartemen. Vista memucat. Itu bohong. Pengacara Kalista maju satu langkah. Bukti ini sudah disalin dengan prosedur, lengkap dengan metadata dan saksi. Jika perlu, bisa dibawa ke ranah hukum. Adhitama menatap Vista, wajahnya perlahan berubah. Vista, apa ini? Vista panik. Ia menatap sekeliling, mencari celah simpati. Mas, itu dulu.
Itu bukan. Kalista mengeluarkan satu foto lain, foto Vista dengan pria berseragam security, setengah terlihat di cermin, dengan caption, "Terima kasih sudah jagain aku." Dan ini, Kalista menambahkan pelan, bukti kamu punya hubungan dekat dengan Raka sejak lama. Ruangan meledak. Mama Adhitama menutup mulut, menangis. Om-om mulai bicara keras. Tante-tante menatap Vista dengan jijik. Adhitama berdiri, langkahnya mundur seperti orang yang baru saja ditinju tanpa tangan. Jadi, bayi itu. Suara Adhitama bergetar. Vista menggenggam perutnya. Panik. Mas, aku cinta mas. Aku cuma butuh mas. Kalista memotong, suaranya seperti pisau dingin. Kamu butuh dompetnya. Vista menjerit. Kamu iri. Kamu nggak bisa punya anak jadi kamu. Satu tamparan terdengar. Mama Adhitama menampar Adhitama, bukan Vista, tamparan seorang ibu pada anak laki-laki yang mempermalukan keluarganya. Diam. Mama berteriak dengan tangis. Kamu menunda operasi istrimu. Kamu mempermalukan keluarga. Kamu bukan laki-laki, kamu pengecut. Adhitama terdiam, matanya merah. Vista melangkah mundur, lalu menatap Kalista dengan kebencian. Kamu puas sekarang? Kamu puas lihat aku jatuh? Kalista menatap Vista, suaranya tidak tinggi, tapi membuat ruangan kembali sunyi. Aku tidak puas melihatmu jatuh. Aku puas karena aku tidak mati. Vista seperti kehilangan kata-kata. Ia menahan perutnya, lalu menangis. Tapi tangis itu terdengar seperti tangis orang yang kehilangan rencana, bukan kehilangan cinta. Kalista menatap Adhitama. Sekarang, Kalista berkata pelan, kamu sudah tahu. Kamu membandingkan istri sahmu dengan pelakor yang bahkan membohongimu soal darah daging. Adhitama menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya turun. Untuk pertama kalinya, ia terlihat kecil tanpa topeng. Aku nggak tahu. Suaranya pecah. Kalista mengangguk, dingin. Kamu nggak tahu, karena kamu tidak peduli untuk tahu. Kamu hanya peduli untuk merasa besar. Kalista mengeluarkan satu dokumen terakhir dari pengacara. Surat pemisahan aset, gugatan perceraian yang sudah disiapkan, dan somasi terkait serangan terhadap klinik. Pengacara menyerahkan pada Adhitama. Mulai hari ini, semua komunikasi melalui kantor kami. Adhitama menatap kertas itu seperti menatap vonis. Kalista menoleh ke Mama, menunduk hormat. "Ma, terima kasih sudah mau dengar." Mama menangis, memegang tangan Kalista erat. "Maafkan Mama. Maaf." Kalista menggeleng pelan. "Mama bukan pelaku." Kalista lalu menatap seluruh ruangan, suaranya tegas, "Saya akan fokus pada pemulihan. Saya tidak akan balas dendam dengan cara murahan. Tapi saya juga tidak akan membiarkan fitnah merusak klinik saya." Ia menatap Vista sekali lagi. "Kalau kamu masih menyerang klinik saya, bukti-bukti lain akan masuk jalur hukum. Pilih, berhenti, atau tenggelam." Vista menelan ludah. Tidak ada lagi senyum pamer. Tidak ada lagi percaya diri. Yang tersisa hanya ketakutan. Kalista berbalik, berjalan keluar rumah itu dengan langkah terukur. Pengacaranya mengikuti. Di belakangnya, suara rumah keluarga besar pecah, tangis Mama, Om yang memarahi Adhitama, Vista yang berusaha membela diri tapi tak ada yang mendengar. Kalista tidak menoleh. Karena ia sudah menutup pintu rumah tangga itu, bukan dengan emosi, tapi dengan kebenaran. Beberapa minggu kemudian, dunia Kalista mulai tenang. Operasi berjalan baik, proses pemulihan berat tapi stabil. Ia menjalani kontrol rutin, terapi lanjutan sesuai anjuran dokter, dan untuk pertama kalinya ia benar-benar belajar istirahat. Bukan tidur karena pingsan, tapi istirahat karena memilih. Klinik sempat terguncang oleh gosip, tapi justru banyak pasien VIP yang bertahan. Bahkan beberapa istri pejabat mengirim karangan bunga dengan kartu sederhana. "Dokter, sehat dulu. Klinik akan tetap kami percaya." Kalista membaca kartu-kartu itu di ruang kerjanya, lalu menutup mata sebentar. Ia tidak sendirian. Pengacara melaporkan serangan digital dan pencemaran nama baik. Beberapa akun anonim menghilang. Beberapa ulasan palsu diturunkan. Tidak semua masalah selesai dalam semalam, tapi arah anginnya berubah. Adhitama, ia tidak lagi konsultan bisnis independen yang disanjung keluarga. Ia kembali menjadi pria yang harus membuktikan dirinya tanpa menumpang reputasi Kalista. Keluarga besarnya tidak memuja lagi. Bahkan Mama Adhitama, meski tetap ibu, tidak lagi menutup mata pada kenyataan. Vista? Ia menghilang dari media sosial. Tidak ada lagi foto perut di depan cermin, tidak ada lagi pamer city lights. Kabarnya ia pindah kos, menjauh dari lingkaran yang dulu ia incar. Ketika senjata kehamilannya patah, ia tidak punya panggung lagi. Suatu sore, Kalista berdiri di balkon cabang utama kliniknya, menatap matahari yang turun pelan. Angin menyentuh wajahnya, membawa aroma kota yang tidak pernah berhenti. Manajer PR mendekat. "Dok, jadwal minggu depan sudah saya rapikan. Dokter bisa mulai konsultasi ringan, tanpa tindakan dulu."
Kalista mengangguk. Bagus. Manajer PR ragu, lalu berkata pelan, dokter menyesal. Kalista tersenyum tipis. Menyesal? Kalista menatap langit, lalu menjawab jujur, aku menyesal percaya pada orang yang salah terlalu lama. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, tapi aku tidak menyesal memilih hidup. Kalista kembali masuk ke ruang konsultasi. Di meja, ada notebook baru dengan satu judul di halaman pertama. Hidup yang aku pilih sendiri. Kalista membuka halaman berikutnya, menulis satu kalimat. Aku tidak perlu diselamatkan oleh laki-laki yang merasa kecil. Aku cukup diselamatkan oleh keberanianku sendiri. Ia menutup notebook, lalu duduk tegak. Di luar pintu, pasien berikutnya menunggu. Dunia tetap berjalan. Dan Kalista, dengan luka yang sembuh pelan-pelan dan martabat yang utuh, memilih berjalan bersama hidup, bukan bersama pengkhianatan. Saat ia mengenakan jas dokternya lagi, Kalista menatap pantulan dirinya di kaca. Wajah itu tidak lagi hanya sempurna, seperti yang orang-orang bilang. Wajah itu benar-benar hidup. Selesai.